Teman-teman ya, mudah-mudahan si Demian ditambahkan ilmu Islamnya dan itu semakin bikin dia kuat. Kalau kristologinya udah keren banget, dia udah belajar. Jadi Hanzo, kalau kamu belajar sejarah konsep tentang Trinitas, itu setiap denominasi itu berbeda-beda, tergantung konsepsi manusianya gitu. Contoh, waktu setelah ada konsili Nikea, itu tidak semerta langsung konsep ketuhanan itu langsung final, enggak. Muncul banyak yang disebut dengan bidat. Makanya ada muncul subordinat namanya triteo subordinat. Itu sampai sekarang dianut sama Pak Jody. Nah, triteo subordinat ini Bapak itu sang sumber. Maka selain Bapak itu bukan sang sumber. Maka itu sudah dengan mengatakan Bapak sang sumber dan mengatakan bahwa Yesus bukan Bapak, itu fix sudah subordinat sudah. Enggak, secara logika tidak mungkin setara. Kalau Bapak sang sumber, di luar itu tidak ada sang sumber, ya sudah. Yesus adalah bersumber, Roh Kudus bersumber, karena Bapak sang sumber. Kecuali kau oneness. Itu, aduh Bang Andi kenapa? Ini Bang Andi, ramai Bang Andi. Itu. Apa sih kau Rifa? Roh Kudus bersumber, apa maksudnya? Gak jelas. Apalah kau kalau seandainya aku lagi ngomong sama Hanzo, jangan kau nimbrung dulu, dengarkan dulu. Kognitifmu nggak mampu menangkap, nanti kau sabar, bertanya baik-baik. Baru masuk dan nanya. Nah, jadi aku lagi ngomong sama Hanzo. Dalilnya Roh Kudus bersumber? Kau tahu nggak aku lagi menjelaskan skema teologi dari orang-orang subordinat? Apalah Ya, kau itu ini. berbicara biologi ya, biologi. Udah kau ngomong sama si Kudus. si Hanzo dulu lah. Hanzo ngomong dulu sama si Jeff ini. Iya, Filoki. ada Roh Kudus bersumber Bang Ando. Emang ada agak lain kau aku tengok. Anzo, masih lanjut ngobrol nggak Anzo? Kalau nggak ngomong sama. Silakan. Coba ngomong dulu sama si Colby ini, mengganggu banget. Lu ngomong deh sama dia. Ya, ngomong apa? Kita kan lagi ini. Ganggu dia. Ganggu. Annoying banget. Kita Gak dengerin ngerti. aja dulu, Bro. Nah, Jeff. jadi subordinat itu aliran seperti yang dianut sama Unitarian, Triteo subordinat. Mereka tuh cuman percaya bahwa Bapa itu sebagai sang sumber. Selain daripada itu bersumber. Termasuk Roh Kudus dan juga Anak. Makanya muncul aliran Arius, Unitarian, Saksi Yehova. Nah, Athanasius itu memunculkan homoousios. Homoousios itu menyetarakan hakikat Bapa dengan hakikat dari Yesus. Itu yang hasil konsili Nikea tuh. Bukan Trinitas. Konsili Nikea itu bukan Trinitas hasilnya. Homoousios. Roh Kudus belum dibahas. Ya, itu. Nanti Roh Kudus di konsili lain baru dibahas. Nah, setelah itu muncul bidat-bidat. Kalsedon. Habis itu muncul konsepsi tentang monarki modalisme. Jadi monarki modalisme ini dia itu satu pribadi, tapi yang tiga itu bukan pribadinya. Yang tiga itu modelnya. Di rumah dia model mak-mak, di luar dia model bapak-bapak, di tempat lain dia model nenek-nenek, kayak gitu. Dia juga yang berubah. Nah, analogi ini sama seperti es batu. Es batu kalau dia jadi air, dia berubah, tetap es batu itu yang jadi air. Kalau dia menguap, tetap itu zatnya. Itu namanya monarki modalisme. Jadi, Tritunggal ini sebenarnya apa? Dirumuskan kemudian dibuatkan analoginya seperti perisai Trinity. Father is not Son. Son is not Holy Spirit. Holy Spirit is not Father. Tapi dia God. Tiga-tiganya God. Sebenarnya ini ajaran yang secara naluri menolak Tuhan itu banyak. Tapi tidak bisa menghindari Tuhan itu banyak. Makanya jadi Tritunggal, Trinitas. Karena perkawinan antara monoteis dan politeis secara naluri menolak. Kami nggak mungkin menuhankan Tuhan banyak. Nah, masalahnya di dalam kitab kami Tuhan itu banyak. Ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya sudah, keluarlah konsep-konsep seperti itu. Dan itu kalian nggak bisa hindari hal itu. Dan itu pun gagal sebagai konsep. Karena yang namanya konsep itu produk manusia. Kecuali kalian akui Tuhan kalian bukan Tuhan yang transenden. Kalau Tuhan itu transenden, bagaimana terkonsep? Bisa kamu mengkonsepkan sesuatu yang di luar atau beyond logik kamu? Beyond logik ya,
Transenden itu beyond logic ya, bukan unlogic ya. Bedakan loh. Unlogic itu bertentangan dengan akal. Contoh ya. Contoh bertentangan dengan akal adalah segitiga itu pada saat bersamaan berbentuk lingkaran. Kau di dimensi manapun itu tidak mungkin terjadi. Atau 1 tambah 1 sama dengan 5. Itu unlogic. Di dimensi manapun kau, dimanapun kau berada akan tertolak itu. Itu yang namanya aksioma. Nah, tapi orang-orang Kristen karena mengikuti konsili, menerima konsep itu karena tidak bisa menjelaskan, akhirnya bapak-bapak gereja mengatakan konsep itu misteri, tidak mungkin dipahami dengan akal. Lah kalau tidak mungkin dipahami dengan akal, kenapa dikonsepkan hantu blau? Begitu. Berarti secara doktrin kalian itu munafik. Iya, kami mengkonsepkan Trinity, tapi nggak masuk akal. Tapi konsep. Masalahnya konsep produk akal. Bagaimana mungkin produk akal tidak bisa masuk akal? Kalau produk Alkitabiah tidak masuk akal, itu bagus, itu wajar. Contoh, Elia terbang ke surga. Itu nggak masuk akal karena itu produk Alkitabiah, informasi dari Tuhan yang kita tidak bisa tangkap karena itu beyond logic. Isra Mi'raj itu beyond logic. Tapi tentang Tuhan yang terkonsep itu tidak produk Alkitabiah, tapi produk konsep. Sayangnya karena nggak mampu menjelaskan karena memang bertentangan dengan akal, kalian bilang itu misteri. Gunung berapi kali misteri. Begitu Anzo. Silakan Anzo tanggapi. Iya. Iya. Siapanya? Betul. Aku. Oke. Silakan. Silakan Bro, jawab dulu lah. Iya, kalau berbicara tentang tidak ada yang karena hakikat Allah itu misteri, memang nggak bisa, tidak ada yang akal manusia bisa mengerti kemisteriusan keilahian Allah itu. Bentar. Kalau Dulu, memang tidak ada yang bisa mendeskripsikan Tuhan itu, makanya jangan katakan konsep Trinitas. Ini omongannya konsep Trinitas tapi nggak bisa dipahami dengan akal. Konsep itu produk fikir, penjuantahan dari hasil berpikir. Konsep, rancangan sistematika berpikir manusia yang kemudian dikeluarkan. Yang nggak Gitu loh. dipahami akal tuh yang mana, Uni Ripa? Coba. Konsep Trinitas itu. Iya, yang Konsep mananya? Trinitas yang tidak dipahami dengan akal itu Kalau ada saya satu kok paham, itu sama dengan gitu loh. Ya udah, coba satu sama dengan tiga sama dengan satu itu bagaimana melogikakannya? Silakan kalau kamu paham, coba. Iya, pada hakikatnya Tuhan pencipta itu kan satu. Mau agama Iya. apapun menganggap Tuhan itu satu. Betul. Nah, kebagaimana dia itulah yang kita anggap Ya, bagaimana? sebagai konsep. Ya, bagaimana dia? Bagaimana dia di dalam penciptaan, ya kan? Ya bagaimana? Yang kita bahas itu bagaimana dia dalam Oke. Trinitas, bukan penciptaan. Oke, bagaimana Jangan dia? lari-lari. Bagaimana Oke. dalam keadaan Trinitasnya? Bagaimana Trinitas ini menjelaskan Tuhan itu sangat mudah. Itu adalah rancangan dari Elohim menyelamatkan ciptaannya dari kebinasaan, dari hukum yang dia Bagaimana buat. Trinitas itu bukan pekerjaannya, tapi bagaimana dia. Saya contohnya, konsepnya manusia itu apa? Jasad yang memiliki ruh, memiliki sifat manusia, yang disebut manusia. Itu konsep manusia tuh. Yang saya tanya itu Tuhanmu, yang konsepnya Trinitas. Kebagaimanaan dia. Bagaimana dia dengan Trinitasnya? Kok malah kok bicara tentang gagasan ide pekerjaannya? Kan nggak nyambung, Hanso. Coba, Ya, kita bicara Trinitas tentang ini kan sifat atau bicara tentang... Memahami Kita Yesus bicara- sebenarnya kan? Betul nggak? Trinitas itu bukan cuma memahami Yesus. Trinitas itu memahami tiga Tuhan yang dikatakan satu. Iya, Trinitas itu yang bukan ini. cuma Yesus. Enggak. Trinitas Yang itu Bapa, yang Putra, Roh menyampaikan, Kudus. Oke, gini. yang Coba mengenalkan. gini, aku coba Bang Aldo, aku dulu. Coba Uniripa, kita bikin analogi tubuh jiwa dan roh pada manusia. Itu kan tubuh jiwa dan roh itu berbicara hakikat manusia. Nah, berbicara tentang hakikat Allah itu, Allah yang disebut Bapa 1 Korintus 8 ayat 6 mempunyai firman dan roh. Makanya dikatakan Kejadian 1 ayat 6, Allah menciptakan manusia sesuai gambar dan rupa Allah. Nah, itu berbicara ke Tritunggalan Allah itu sama seperti manusia memiliki tubuh, jiwa dan roh. Sama seperti Uniripa. Oke. Uniripa manusia kan satu kan? Iya, Nah, tubuhnya saya ada- satu manusia. Tubuh saya bukan manusia. Kenapa? Kalau tubuh saya tanpa ruh namanya mayat, nggak bisa dikatakan manusia. Mayat manusia harus ada kata lainnya, tambahannya.
Ya, yang dikatakan manusia Iya. adalah makhluk yang memiliki sifat kemanusiaan dengan jasad, roh dan jiwa dan sifat manusianya. Itu saya. Ya, kalau yang dikatakan perempuan apa? Makhluk berwujud manusia yang gendernya wanita. Itu perempuan. Manusia yang klasifikasinya perempuan. Nah, kalau seandainya dia ladyboy apa? Dia laki-laki tapi menyerupai perempuan. Nah, itu ladyboy namanya. Kalau dia tomboy apa? Perempuan yang bentuknya kayak laki-laki. Maka Tuhan kamu itu Tuhan yang menjadi manusia, maka bukan Tuhan tapi Tuman, Tuhan kemanusia-manusiaan. Itu hakikat ontologis. Jangan gini, makanya jangan dicampur adukan antara teologi hakikat secara ontologi dengan kristologi kemanusiaan Yesus yang duinatur. Ya udah kita Jadi bahas jangan dirancu. kristologi. Ya udah kita bahas kristologi dan teologi sekarang. Kamu mau yang mana dulu? Tapi teologi harus kelar dulu. Teologi hakikat Ya udah, secara ontologi harus kelar teologi dulu. tentang teos. Siapa yang teos? Ya, teos itu 1 Korintus 8:6 sebutnya Bapa. Siapa? Bapa inilah yang memiliki Bapa firman dan teos. roh. Apakah Ya, teos Bapak ini itu- satu-satunya teos? Iya, 1 Korintus 8 ayat 6. Ada Hanya satu nggak Allah teos saja, lain yaitu Bapa. selain Bapa? Adakah selain Bapa teos lain? Jawab. Nggak ada. Konsistensi hanya kamu- satu Allah saja, nggak yaitu ada. Bapa. Kan ada ayatnya itu. Maka konsekuensi logiknya dari statement kamu adalah selain Bapa bukan teos. Iya, karena Yesus itu kan pikirannya Bapa itu sendiri, sama seperti kamu, Ya, tubuh sabar, kamu sabar. tentu diri kamu. Iya. Nggak usah Dan dijelaskan. Pikiran Saya kamu tentu tidak- kamu, bukan jadi pikiran binatang. Kamu ini seolah-olah Kalau kamu salah lagi ngomong, berhadapan tapi biar dengan orang paham. Kristen. Kamu berhadapan dengan umat Islam loh. Saya sebelum kamu ngomong aja sudah paham. Saya cuma mengkonfirmasi supaya saya menunjukkan kekonsistensianmu sebagai laki-laki Kristen di sini. Satu-satunya teos kamu bilang tadi Bapa. Iya, Di 1 Korintus luar 8 ayat selain 6. Iya, saya tahu ayatnya itu. Ya, bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Oke, nggak usah kamu jelaskan. Dengarkan saja. Saya mau bukti kamu itu konsisten atau tidak. Setelah kamu tunjukkan kamu konsisten, kita nggak perlu berdebat lagi, Jeff. Ya, paham nggak? Yang saya debat adalah orang yang tidak konsisten secara definisi. Nah, satu-satunya teos adalah Bapa. Selain Bapa bukan teos. Sepakat? Iya, tapi kamu ngerti dulu secara hakikat gak? Secara apa? Secara Saya sifat hanya atau kodrat atau mengkonfirmasi menggunakan prinsip kaidah bahasa dan logika berpikir. Karena gini, kita Sekarang- bikin analogi tubuh jiwa dan roh. Kenapa Kalau tubuh kamu- jiwa dan tunggu roh dulu. kamu paham, kita maju. Kalau kamu sudah takut untuk membahas ini dengan saya, artinya secara naluri kamu tahu konsekuensi logik ketika kamu mengucapkan apa yang saya tuntut. Artinya kamu sebenarnya tahu kebenaran itu. Cuman karena kamu Kristen kamu mempertahankan. Kamu bilang di awal satu-satunya teos hanya Bapa. Sebenarnya dari omonganmu ini kamu sudah menafikan teos lain selain Bapa. Maka fix kalau Bapa adalah satu-satunya teos, selain Bapa bukan teos. Maka saya akan tanya, apakah Yesus adalah Bapa, Jeff? Tidak, Yesus itu pikiran Ya Bapa. sudah clear. Kalau kamu sudah nafikan bahwa Sama Yesus seperti bukan kamu. Bapa, maka Pikiranmu Yesus kamu bukan. teos. Pikiran Ya kamu sudah. kamu bukan. Satu Clear. enggak? Pikiran kamu Clear. enggak? Satu enggak kamu? Pikiran saya bukan saya. Jangan Ngerti di-mute. nggak? Kalau memang berani jangan mute. Kenapa lari membahas manusia kita? Kenapa nggak membahas pribadi kita ini? Biar Iya. analogi, kan kita berbicara Nggak hal usah itu adalah analogi, langsung hakikat. aja ke topiknya, langsung ke intinya gitu loh. Saya sudah kita bicara mendapatkan analogi secara ontologi. paradigma si Jeff. Ya, si Jeff ini skema teologinya dia memiliki konsepsi Tuhan subordinat. Subordinat itu artinya apa? Tuhan tinggi, Tuhan kecil, Tuhan besar, Tuhan kecil, Tuhan tinggi, Tuhan rendah. Dengar ya. Jeff sudah mengatakan sang sumber itu cuma satu. Theos itu cuma satu. Satu-satunya Theos cuma Bapa. Anak bukan Theos, bukan Bapa. Maka kalau Jeff menuhankan Yesus, maka dia sedang memetakan Tuhan itu ada hierarkinya. Yang satu sang sumber yaitu Bapa yaitu Allah, yang satu Tuhan Anak yaitu Firman Nggak yang bilang ternyata gitu. juga Nggak ilahi. ada ngomong gitu, Ya belum sudah. sampai ke sana. Kalau begitu makanya kalau begitu kamu adalah saksi Yehova yang menolak keilahian Enggak, Yesus coba karena kan Yesus aku bukan bilang, ilahi. apakah pikiranmu lebih tinggi daripada Bahas tubuhmu? pribadi Jawab. orang di sini. Gak apa-apa Bang Andi, gak apa-apa Bang Andi.
Apakah biar kalian pikiran pintar, saya lebih kita tinggi kan harus dari pakai saya? analogi supaya pintar saya kalian. jawab. Terus gimana? Ya, saya jawab. Apakah pikiran saya lebih tinggi dari saya? Pikiran saya dan saya Bukan. tidak apple to apple. Bukan pikiranmu Bentar dengan tubuhmu. dulu, ini apakah pikiran saya lebih tinggi dari tubuh saya? Pikiran dan tubuh saya adalah bagian dari diri saya yang memiliki fungsi yang berbeda, tidak bisa disanding-sandingkan. Pikiran saya tidak ada, tubuh saya ada, saya ODGJ. Pikiran saya ada, tubuh Betul. tidak ada, saya tidak berbentuk manusia. Nah, masalahnya kamu Betul. bicara tentang manusia. Apakah Tuhanmu seperti itu? Kenapa? Makanya tadi saya bilang jangan campur adukan kristologi dengan hakikat teologi secara ontologi. Kamu mau bicara tentang teologi, tapi kamu sendiri membawa teosmu ke ranah manusia. Kamu menganalogikan teosmu dengan manusia, kan kamu sendiri yang mengingkari itu. Sekarang Nggak aku tanya kamu, konsisten. apakah Apa? pikiranmu adalah kamu atau orang yang lain? Bukanlah, pikiranku bukan aku, karena pikiran bukan entitas manusia. Pikiran adalah salah satu Oh, bukan kamu. instrumennya. Ya bukanlah. Kalau Pikiran pikiranku kamu adalah bukan aku, kamu ya? Bukanlah. Sejak kapan ada ulama, ada scholar, ahli bahasa, ahli totokologi, ahli congortologi, ahli hantuilogi yang mengatakan pikiran adalah manusia? Oh, berarti pikiranmu hanya Kecuali celebes ya? Plato. Pikiranmu itu si celebes, Pikiranku- tubuhmu itu si ini- kamu, terus rohmu roh si tata gitu. Makanya kalau jadi orang, kalau botol menahun itu minimal minum obat. Kamu nggak nyambung. Jangan diskusi. Sejak kapan ketika saya menolak mengatakan pikiran saya adalah saya, maka konklusinya pikiran saya adalah Bang Handi, kan botol kau. Pikiran Ya kan itu tadi kau bukan bilang bukan manusia. kamu. Saya adalah manusia. Ya iyalah, pikiran bukan manusia. Yang bilang kamu maunya siapa? Nyambung nggak dari tadi lu? Lah, kau mengatakan pikiranmu adalah kamu. Saya adalah manusia, pikiran saya bukan manusia. Ya. Air ludah kau Iya. nggak? Ya, Air saya ludah tanya, kau pikiran tahu kamu, nggak? Air ludah pikiran kau kamu adalah itu kau. kamu. Pikiran Saya kamu itu tanya kamu dulu, satu gantian nggak? deh. Coba, pikiran saya bukan manusia. Pikiran saya adalah kemampuan saya menjadi manusia pikiranmu dari bukan manusia, akal, berarti dari pikiranmu otak. monyet. Pikiran monyet. Pikiran bukan siapa yang bilang Kalau pikiran pikiran manusia? bukan Ada. pikiran manusia, lalu pikiran apa? Ontologi. Pikiran hantu, pikiran binatang. Masa kayak gitu? Pikiran gini, pikiranmu adalah manusia dengan pikiranmu adalah pikiran manusia, itu diksi yang berbeda, brother. Coba Aku tanya coba lah dulu. kau lembutkan Aku tanya. hatimu. Coba kau Hakikat itu kan dari tadi berbicara kau bertanya kenyataan yang izin aku sesungguhnya. belum selesai. Ah ini. Kau kalau aku lagi ngomong menjelaskan kau potong. Kan Kau kamu nanya bertanya, tadi, Rifa. Sejak kapan ada? Aku nggak nanya, udah kau nggak usah jelaskan. Bertanya aja kau udah gagal paham. Sejak kapan ada orang ahli bahasa yang mengatakan bahwa pikiran itu adalah manusia? Jeff, coba siapa nama profesor, doktor, ahli bahasa Indonesia yang mengatakan bahwa pikiran adalah manusia? Yang kutanya adalah, apakah pikiranmu adalah pikiran manusia atau pikiran binatang? Pikiranku adalah pikiran Rifa sebagai manusia dengan gender wanita, seorang pendebat tak terkalahkan, manis juga, baik hati, rajin sholat, rajin nabung, dan juga dicintai banyak orang. Terserahmu lah. Tuh, paham Nah, pikiranmu itu tetap satu kan? Tubuhmu yang ada dalam diri kamu yang manusia tetap satu kan? Bukan bisa jadi kau dua orang menghitung kamu pikiran? kan? Coba kau bisa menghitung pikiran? Ada Lah, berapa pikiran di dalam tubuh manusia? Pikiran itu kan berbicara otak yang ada dalam dirimu. Lalu otakmu ada berapa? Otak dan pikiran aja kok nggak bisa membedakan Oke, loh. kalau Sejak kapan otak otak adalah itu pikiran, adalah- pikiran adalah otak. Pikiran itu aduh, ini pantas kok Kristen. Dengar. Makanya aku bilang, seorang yang masuk Islam itu, diam dulu kau. Orang yang masuk ke dalam Islam itu syarat pertamanya bisa membedakan mana ayam, mana bebek, mana otak, mana akal, membedakan mana Tuhan, mana manusia. Kalau kau belum bisa maju dari tataran itu, kau tetaplah jadi Kristen dan kalau tetaplah binatang punya kau pikiran. untuk makan tai kambing rasa Kalau binatang coklat. punya pikiran. Binatang itu punya insting. Ya itu, makanya. Binatang itu punya insting. Kau ini lama-lama kayak Makanya kamu apalah dengar, ini loh. kalau Yang kamu kau berbicara tanyakan itu hakikat, adalah, kau bisa nggak tunggu pikiran itu apa? Coba pikiran Pikiran itu itu apa? kecerdasan. Pikiran adalah kecerdasan. Logik. Coba kau tunjukkan sama aku data literasinya bahwa pikiran adalah aku bingung sama orang Kristen nih, bahasa Indonesia aja Oke, nggak kita lulus, buka ikut ya, pula kita buka diskusi. dari Tolonglah. KBBI. Ustadz Ari Masa itu terhina. aja kamu susah Aku kali, terhina Aneripa. loh kalau kayak gini Itu loh. aja kamu susah banget. Ya kau coba kau tunjukkan.
Kau aja nggak ngerti kok, ngomong pula kau dari tadi antara otak dan pikiran aja kau nggak bisa bedakan loh. Kau bilang otak itu pikiran. Pikiran itu kan ada dalam Apalah otak kau manusia. Cuman manusia yang punya otak. Binatang punya otak nggak? Makanya kamu dalam harus ngerti otak, dulu. Coba ketika ada diam dulu. Ketika ada bedah otak, di mana ditemukan Enggak gini pikiran? aja langsung Ada di Rifa. dalam otak Aku itu ngomong sama pikiran. kamu. Ini orang kayaknya udah mulai. Arti hakikat itu apa? Kita ngomong dari apa? Dari arti hakikat kamu ngerti nggak? Hakikat pun kau nggak tahu. Hakikat itu dari bahasa Arab, dari kata hakko. Pakai kol-kolah aku. Tahu kau bahasa Arab itu hakko. Ya, artinya Udah apa? kau nanti lama-lama aku lama-lama gitu pun kau ngerti. Kalau kamu Artinya lebih pintar, benar. kamu buka KBBI. Nah, hakikat artinya udahlah, aku sama Hanzo aja. Lebih baik aku diskusi sama Ya Hanzo. makanya Jadi ini kamu cocok monyet biar yang jangan diberi framing, monyet Rifa. berwujud manusia ini. Harus pintar. Udah diam aku sama Hanzo Silakan aja. sama Enggak, Hanzo lah, udah sama silakan Hanzo sama aja. Hanzo. Udah ya. Nggak mampu Sama Hanzo kamu. aja. Diam kau. Kau makan aja coklat rasa tai ayam. Nah, lebih baik kau gitu ya. Jadi Hanzo, itulah contoh menyembah manusia seperti kawanmu si Jeff Colby itu. Aku tahu kau malu melihat si Jeff Colby, tapi kayak mana kau takut kehilangan warisan, nggak mau kau berubah. Kenapa? Padahal kau udah tahu, wah kacau banget. Tadi Si dibilang Jeff. Masa pikiranmu nggak bisa kamu, bedain Idung bukan? sama Ingus? Aduh. Pada mulanya Ingus bersama Idung. Ingus adalah Idung. Nah, itulah kau. Pada mulanya tai gigi menempel pada gigi, ternyata tai gigi adalah gigi. Pada mulanya pikiran bersama manusia, pikiran adalah manusia. Itulah kau. Pada mulanya tokai di jadi dalam perut, pikiranmu itu lama-lama pikiran monyet. keluar, ternyata tokai si Iya, Jeff pikiran adalah si monyet. Jeff. Sejak kapan aku bilang? Makanya tak ngerti dulu monyet? Kan hakikat. gila kok Hakikat itu kan dalam KBBI Udah, kau artinya masa kenyataan yang ngomong? sesungguhnya. Udah, Mempermalukan udah. Kristen, Kalian diam aja Kristen. kau. Nyimak. Kenapa nggak sanggup? Jadi Nggak ada yang gini sanggup. ya, Siapa? Hadis orang Celebek yang- siapa? Siapa yang Dia nggak sanggup? sanggup, Bang Boni ini jujur, Kristen nggak apa sanggup Islam? kau. Jangan Yesus saja nggak sanggup menghadapi kau, yakin aku. Kau kalau jumpa sama Yesus, kau dicium saya kau. Yesus yang mana dulu? Kalau Jeff Yesus yang sebagai umat kalian imani Tritunggal. mah. Kristen, Bentar dulu, Kristen. bentar dulu. Bang Boneng Kristen apa Islam? Saya Kristen Jesus only. Jeff memang sangat mempermalukan. Ya, silakan Bang Boneng sama Jeff. Bagaimana? Boneng sama Jeff Silakan. dulu. Ada Silakan tanggapan, Bang Boneng Bang Boneng? sama Jeff dulu ya. Anda Saya sering dengan Pak. Jeff. Kalau Dan kalian dia kalau selalu kalian diskusi santun, mempermalukan saya juga Kristen. santun teman-teman. Di semua koma dia selalu mempermalukan Kristen. Masa nggak bisa membedakan otak dengan pikiran? Itu sangat mempermalukan Kristen kamu, Jeff. Emang one Jesus only Kristen. Bang Orang Boneng, Kristen aja malu Bang sama Boneng. kau, apalagi aku. Bang Boneng tadi Emang dia Kristen? Mana Kristen dia? dikotomi gimana ini? Saya tertarik naik. Tadi satu lagi ada umat Tritunggal di sini. Siapa ya? Hanjo. Siapa Hanjo? Anjo. Anzo ini Tritunggal nih, Anzo Tritunggal. Anjo. Saya tertarik tentang kebagaimanaan. Tritunggal tidak bicara tentang keberapaan, tetapi kebagaimanaan. Saya ingin tuh dilanjutkan karena di Komal-Komal JO umat Tritunggal itu sering mengatakan begitu. Ketika saya tanya jelaskan tentang kebagaimanaan, mereka melarikan diri dari topik yang harus dijelaskannya. Nah, kalau diskusi sama Bang Boneng ini, kami nggak akan banyak panjang berdebat, sama seperti aku dengan Samuel Sihaan tidak akan panjang diskusi, sama seperti Pak Hendritan nggak panjang diskusi karena punya Ya, karena kalian sama-sama identitas botol. mereka. Nah, kau menunjukkan satu, ilmu ndak ada, akhlak juga nggak ada. Orang nggak ngomongin kebotolan seseorang, kau belum apa-apa ada Intinya dari tadi kok nggak nyambung. Nah, inilah kau. Otakmu nggak nyampe. Kau aja nggak bisa bedain antara otak dengan pikiran, lalu kau tuduh aku nggak nyambung, kan lucu. Dikatai bodoh sama orang bodoh, aku nggak masalah loh, daripada bodoh beneran kayak pikiranmu kau. datang dari mana? Dari otak atau dari tai? Yang kau tanya tadi itu adalah pikiran dan otak, kau nggak bisa bedakan. Jadi tidak ada yang mempermasalahkan dari mana sumber pikiran, tapi yang kita permasalahkan kau nggak bisa bedakan mana pikiran mana otak. Lalu kau membabi buta, kau tuduhlah ini, kau tuduh ini, itu bukti kau itu bersama iblis satu. Coba perhatikan, mana yang paling banyak menghujat di Komal-Komal? Tritunggal. Kamu lah dari tadi. Aku cuma Kau ngomong itu baru bersama tadi. iblis, bukti loh. Kau nggak kenal si Boneng, kau nggak kenal aku, tapi kau bilang dia botol, sementara kau belum diskusi sama dia. Kan betapa kau itu Karena dia sebenarnya bilang dalam dia hati Jesus kau itu only. kebencian. Masih mending Anzo Tritunggal. Loh,
Dia punya dasar, aku bisa bantu dia loh menunjukkan. Dasar apa? Pada Dasar mulanya firman, menyalahkan firman LAI. bersama Allah. Firman itu adalah Allah. Ah, inilah kau belum ngomong, kau itu sebenarnya kau sama kayak pantat ayam. Nah, menghujat lagi kan? Ini nih. Sama persis Jadi kok kayak pantat ayam. orang apologet kalian. Betul, aku kali ini jujur. Turun kau, dari tadi kau yang menghujat, kau pula turun kau yang nggak ada layak-layaknya kau duduk di komal manusia. Kau lebih baik masuk klasifikasi hewani kau ya. Dari tadi kau menghujat, kau giliran dibalikkan kau tuduh playing victim kau. Ya, kukatakan kepada kalian Tritunggal, bahkan orang-orang JO itu lebih punya harga diri daripada kalian. Minimal mereka Tuhannya satu. Nggak ngambang kayak di awan-awan, nggak ngambang kayak di air ya. Nggak melayang-layang kayak di air. Masih mending mereka, bukan aku bela, enggak. Tapi kalau ditanya apakah mereka itu produk Alkitabiah, pada mulanya firman bersama Allah, firman adalah Allah. Itu satu pribadi itu. Habis kalian kalau seandainya orang-orang JO dan Oneness ini menggunakan kitab suci. Nah, cuman masalahnya adalah bagi kami perbedaan yang sangat besar itu antara orang JO dengan Islam itu tidak akan menimbulkan perdebatan kalau orang JO tidak menginjili, tidak memberikan agamanya kepada orang sudah Islam. Kami tidak akan pernah berdebat karena lakum dinukum waliyadin berlaku di situ. Tapi kalian itu orang Tritunggal, itu kalian itu orang yang mengklaim dengan lisan tapi menafikan dengan perbuatan. Tuhan kami satu tapi tiga, hantu, belau, merusak peradaban. Mending orang JO dan Oneness mengaku Tuhannya satu. Mana Tuhan yang satu itu? Yesus. Udah. Clear. Selesai. Berarti Tuhanmu Yesus. Ya sudah. Apalagi? Masih mending. Kecuali nanti orang JO menyerang Islam. Baru berhadapan dengan kami. Kalau JO konsisten dengan ketuhanannya. Mereka jalankan ibadahnya. Mereka tidak mengganggu Islam. Lakum dinukum waliyadin. Paham kau, Jeff? Yang aku nggak suka ini kebanyakan Tritunggal ini mendekat-dekat ke Islam. Ngaku Tuhan satu, giliran tanya mana Tuhan kau yang satu itu? Bapak, Putra, Roh Kudus. Hantu, itu merusak peradaban namanya. Paham kalian? Itu kalau yang merusak peradaban, merusak sisi akademis, siapapun berhak untuk maju membantah itu. Tapi kalau orang JO dia akui Tuhannya satu, siapa? Yesus, clear. Ya, gitu. Silakan Bang Boneng sama si Hanzo mau diskusi boleh. Yang penting kalau sama saya di hadapan saya boleh bertanya tentang Islam, saya menjawab, dengarkan. Kalau mau membantah pakai antitesis. Gitu. Kalau mau mengkritisi pemahaman saya silakan, minimal harus tinggi dari saya. Kalau tidak tanya aja tentang Islam. Oh, kalau mau diskusi sama yang lain silakan. Saya nggak masalah. Ya. Aku yakin Yesus kalau turun ke dunia jumpa si Jeff itu bakalan dihisap ubun-ubunnya. Botolnya na'udzubillah min zalik. Ya lanjut, Boneng. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat. Untuk Bro Hanjo, tolong diuraikan sedikit detail tentang kebagaimanaan. Dalam bahasa Inggrisnya, how to. Jika Anda berdalih bukan tentang keberapaan, how many, how much, silakan jelaskan kebagaimanaan sesembahan Anda. Kalau sesama Kristen kok nanyanya gitu ya. Kalau sesama Kristen itu tidak bertanya seperti itu, Bang. Nah, ini Maliki lucu. lisan cakar-cakaran sama Kristennya Jo. Waduh. Hanzo nggak ngerti sejarah. Hanzo, kamu tahu tidak? Dulu orang-orang Trinitas itu banyak menginkuisisi orang yang berbeda paham tentang konsep cara itu membaptis politik aja, Islam. Uni. No, bukan cuma sekedar politik. Kamu tahu tidak? Bahkan Paus Gereja Katolik Roma itu menggunakan ayat Lukas tentang di mana rumah Bapakku harus penuh untuk melakukan inkuisisi sekitar 600 tahun. Kemudian Zwingli, Calvinis, siapa John Calvin itu menghabisi banyak orang hanya karena berbeda tentang cara membaptis. Nah, jadi kalau kamu bertanya, kenapa Kristen bertanya seperti itu sudah menjadi tradisi karena memang Yesus mengatakan penyesat itu bersumber dari pengikut yang mengaku pengikut dia sendiri. Coba, ada tidak indikator penyesat itu di luar pengikut Yesus? Dalam banyak nubuatan penyesatan menurut Yesus, serigala berbulu domba, orang Farisi. Artinya Yesus mengatakan penyesat itu adalah orang yang mengklaim sebagai domba Yesus, padahal serigala. Tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, yang masuk ke dalam kerajaan surga. Oh, kami sudah bermujizat dengan namamu. Nggak ada orang Islam, Hindu, Buddha yang bermujizat dengan nama Yesus.
Di situ Yesus menegaskan kalau dia akan berurusan dengan orang yang mengklaim dirinya adalah Kristen tapi bidat. Nah, antara kalian JO dengan Tritunggal itu saling membidatkan. Masalahnya kami hanya ingin melihat sejauh mana kalian mampu mempertahankan argumen kalian bersandar kepada kitab suci. Ketika kau tidak mampu menyandarkan ya keyakinan kau ke kitab suci, hancur sudah kalian. Makanya gue bilang di TikTok ini rata-rata Kristen itu semuanya oneness, dan mereka banyak yang bahkan yang ngaku-ngaku Tritunggal pun itu pada dasarnya oneness, kontra praxeas. Mereka tuh nggak sadar. Mereka bilang iya Tuhan itu Tritunggal. Ya udah kayak mana Tritunggal? Gini, di rumah dia jadi bapak, di kantor dia jadi direktur, di luar jadi teman. Di dalam Islam pun Uni itu terpecah menjadi 72 golongan. Hanya satu yang Tidak paling ada yang benar berkaitan dan dengan 72 ketuhanan. itu mengaku paling benar semua. Iya, tapi Sama. tidak ada yang berpecah itu karena konsep ketuhanan, Hanzo. Duh. Oh, banyak, Ngerti nggak sih Uni. hal fundamental? Hanzo, ngerti nggak sih hal fundamental? Hal fundamental adalah hal yang sangat sentral, hal yang harusnya tuh mudah dipahami. Contoh konsep ketuhanan, contoh tentang konsep keselamatan. Kami umat Islam tidak pernah bertengkar karena siapakah Tuhan, berapakah Tuhan, bagaimanakah Tuhan. Tapi kami selalu bertengkar di ranah yang memang sebenarnya manusia tidak punya ilmu tentang itu. Contoh, apakah betis itu tak ditakwil atau tidak boleh ditakwil? Bukan berarti betis itu seperti makhluk, tidak ada satupun. Bahkan mujasimah pun kalau kita betul-betul jeli mendengar penjelasan mereka, mereka itu tidak mau mentakwil aja. Mereka tidak mau melemparkan kata apa itu kepada makna lain. Itu kemudian tentang takdir muncul Jabariyah Qadariyah. Terus tentang apakah pelaku dosa besar atau pelaku dosa kecil itu termasuk kafir atau tidak, itu tugas Tuhan. Nah, jadi banyak umat Islam ini yang berpecah karena sesuatu yang mereka sebenarnya tidak diberi ilmu pengetahuan tentang itu. Wajar mereka berpecah. Nah, masalahnya adalah kalian berpecah karena hal-hal sentral. Contoh, konsili terjadi untuk merumuskan siapa Yesus. Itu penting nggak tentang siapa Yesus? Mengenal siapa Yesus penting nggak? Penting banget. Tapi kalian berpecah gara-gara itu. Tentang siapa Bapa, bagaimana Bapa, itu juga berpecah gara-gara itu. Tentang bagaimana keselamatan itu, soteriologinya, apakah universal, apakah Calvinisme, ataukah Armenianisme. Itu sentral sekali. Kami berpecah gara-gara pilihan ibadah yang sunnah. Apakah kau berkunut atau tidak? Yang bertanya kadang nggak sholat subuh, yang nggak boleh itu nggak sholat. Jadi kami berpecah bukan karena hal-hal fundamental, tapi karena pemikiran kami yang terbatas selalu memaksakan pemikiran itu, atau para ulama kami yang mencoba mengarahkan umat supaya tidak ekstrim dalam berpikir. Itu kami berpecah, saya akui itu. Bahkan dikatakan sendiri bahwa umat Islam sendiri hancur karena mereka sendiri, itu betul. Karena hawa nafsunya. Jadi kalau umat Islam ini bertawakuf tentang keadaannya, dia sadar kekurangan dan keterbatasannya, tidak akan berpencar kami, Hanzo. Kalau kami semuanya tawadu, kalau kami tawakuf, berdiam diri, hal yang kami tidak paham, kami pelajari dulu baru bicara. Ini enggak. Kami jujur, banyak umat Islam ini ketika dia tidak diberitahu tentang Allah bertempat atau tidak. Padahal tidak ada kewajiban kami untuk merumuskan apakah Allah bertempat atau tidak, karena kami sudah mendapatkan jawaban dari Al-Quran. Allah istiwa alal aras. Kalau tentang ada baginda yang mau Nabi gimana? mentakwil. Ada yang Tetap bilang siapa yang baginda menuhankan itu Nabi Nur Muhammad. Ada yang bilang Nah, coba kau tunjukkan ulama kami yang besar bertengkar gara-gara Muhammad itu nur Allah atau tidak. Habis itu bantai-bantaian sepanjang sejarah. Tunjuk sama aku. Iya. Kan Iya. ini lucu nih ya. Ini lucu. Ada kan, Kalau tapi ada kalian- kan, paham itu ada kan. Loh, hadis doif dibawa kemudian dijadikan konsepsi berpikir, tergantung orangnya. Apakah dia berpatokan kepada Al-Quran lalu mengingkari Al-Quran lalu berpatokan kepada hadis? Kalau kau jeli membaca Al-Quran, di Al-Quran itu sudah ada sistematikanya jelas bahwa Allah itu sang Khalik, Muhammad itu adalah Rasul utusan. Tidak ada tarafnya sampai kepada Allah, tidak sampai kepada taraf dia di bawah Allah dalam makna hakikat. Tidak ada. Dia tetap makhluk, manusia, utusan. Gini Uni, di TikTok ada Gitu loh. akun Ustadz Syarif Ubaidillah. Kalau Uni ketemu, dia mengatakan bahwa baginda Muhammad itu adalah tajalinya Allah. Nah, itu
Kau tanya Ada. sama dia apa tajalinya Allah. Silakan kau tanya sama dia apa tajalinya Allah. Ketika dia mengkonsepkan, kau tanya konsepsi dia. Dan maaf, Bahkan- kami ini bentar dulu Anzo, ya. Kau tahu tidak cara umat Islam ini? Umat Islam ini tidak melihat siapa yang diustadkan. Ilmu kami harus kepada ulama. Ulama definisinya adalah berilmu dan mengamalkan ilmu itu. Aku sendiri ada orang berilmu tak mengamalkannya, aku buang jadi guru. Ya, itu prinsip dalam Islam. Karena kami umat Islam ketika menjadikan seseorang sebagai guru, dia harus ulama. Ciri-ciri ulama itu apa? Berilmu dan mengaktualisasikan ilmunya. Imam Bukhari mengambil hadis saja. Ada salah satu perawi hadis, dia berbohong kepada burung, dia pura-pura ada makanan, dia tinggalkan itu informasi dari orang itu. Jadi kalau kami umat Islam ini, pertama patokannya jumhur para ulama kalau terkait tentang pemikiran yang berbeda. Tapi terkait hal yang fundamental, tidak ada satupun orang sebidat-bidatnya, Syiah Rafidah pun yang menuhankan Nabi Muhammad. Gak ada satupun orang sesat, bahkan yang bergolongan Ahmadiyah pun yang menuhankan Muhammad ibnu Abdullah. Walaupun ada konsepsi tentang Nur Muhammad, bayangkan sudah ada konsepsi tentang Nur Muhammad, coba kau tunjukkan satu sekte dari Islam yang menuhankan Nabi Muhammad. Jadi walaupun sudah ada yang merusak, adapun orang-orang yang membawa omongan yang tidak berdasar dari Al-Quran dan hadis, even sudah muncul orang seperti itu, tidak ada sekte yang menuhankan Muhammad ibnu Abdullah. Ini hebatnya umat Islam loh. Kenapa? Karena konsepsi is konsepsi. Itu ada pada personal. Konsep itu dikonsepsikan. Sama seperti konsep Trinitas dipahami oleh orang berbeda-beda. Maka pemahaman kata Allah, barang siapa yang Allah menghendaki kepadanya kebaikan, Allah berikan dia pemahaman yang baik. Itu tergantung amalan seseorang. Jadi pemahaman itu hadiah dari Allah. Jadi kalau ada ulama, dia berilmu, pemahamannya sesat, maka itu urusan dia dengan Allah. Ketika dia mengajarkan, kami umat Islam berhak untuk menentukan kami ikuti atau tidak. Aku contoh, siapa yang ku ikuti? Aku masih berpatokan kepada ulama ahlu sunnah wal jamaah dari kalangan NU, dan juga aku menafikan ulama yang mengaku salafi, paham mujasimah yang dia bawa. Tapi perkara yang lain tentang bagaimana konsep ketuhanan, bagaimana konsep kenabian, bagaimana konsep kitab suci, itu fundamental, tidak ada yang beda, bre. Beda dengan kalian. Kalian yang penting aja tentang siapa Yesus saja masih bercakar-cakaran kalian sampai detik ini. Jadi nggak apple to apple kalau dibandingkan perpecahan Islam dan Kristen. Kau tunjuk sama aku yang sampai mengorbankan ratusan tahun. Kau tahu Inkuisisi Katolik itu berapa ratus tahun? 600 tahun kurang lebih terjadi. Kau tahu kejahatan yang diakibatkan kebencian terhadap Yahudi atas catatan-catatan Martin Luther 500 tahun menurut pakar sejarah. Kau tahu tidak berapa lama itu John Calvin dan Zwingli dan gereja mereka itu menghabisi anak baptis hanya karena berbeda tentang baptisan itu. Itu tidak pernah terjadi dalam Islam. Saya akui umat Islam memang pernah bertengkar satu sama lain. Gak semua umat Islam sepakat. Ada kaum munafik di antara kami. Maka munafik itu kami bisa lihat dari mana. Kan ku bilang salah wajar, khilaf normal, lupa itu natural, berbohong itu pilihan. Gitu. Oke, di Kristen itu kan ramainya cuma di TikTok, dan itu pun memang diskusi ranah iman tentang siapakah Yesus kan. Apakah Yesus ini Bapa itu sendiri atau Yesus ini atau siapa gitu kan. Di Iman Tritunggal menganggap Yesus ini adalah firman dari Bapa. Nah, kebagaimanaannya firman ini apakah berbeda dengan Bapa? Itu dijelaskan tidak berbeda. Alkitab mengatakan Yaudah, Tritunggal. ngobrol sama Bang Boneng ini ya. Ya, Ngomong ini sama dengan Bang Boneng. ini, Bang karena dia Boneng kan Kristen. monitor. Bang Ya, Bang Boneng Boneng. langsung ambil alih ya Bang Boneng. Silakan Baik. Bang Boneng. Jadi, Saya dari GO. Saya tutup mic. selama kita Bang Boneng Kristen dan kita beriman kepada Tuhan Yesus, itu selesai Bang Boneng. Harusnya sudah selesai. Orang Kristen yang dewasa itu sudah selesai di situ. Tidak lagi mendebatkan hal yang remeh-temeh tentang apakah Yesus Bapa atau bukan. Terus kalau kita tahu Yesus itu Bapa atau bukan, kita dapat apa Bang? Gitu loh. Di dalam Kristen itu nggak penting sama sekali. Coba tunjukkan ayat di dalam Kejadian sampai Wahyu
yang tidak mengetahui siapa Yesus seutuhnya masuk neraka? Coba kalau ada Bang Boneng. Nggak ada Bang Boneng. Jadi kekristenan ini bukan bagaimana manusia ini memandikan diri mengetahui sedalam-dalamnya Yesus. Tidak, Yesus nggak berkata begitu. Yesus berkata, siapa yang menjadi yang anak kecil ini, dialah yang tertinggi dalam kerajaan sorga. Kenapa Yesus ambil anak kecil? Anak kecil ini tidak tahu apa-apa, tapi dialah yang tertinggi di dalam kerajaan sorga. Nah, polemik yang terjadi di dalam TikTok ini ya karena faktor pribadi, karena masing-masing memiliki pemahaman yang mereka anggap paling benar. Kalau saya sih nggak pernah berdebat dengan Wanes, nggak pernah, karena saya paham maksudnya. JO, saya paham. Menganggap Yesus ini adalah Allah Bapa itu sendiri, itu pun nggak salah sebetulnya. Cuman kalau menurut saya pribadi itu kurang tepat, Bang Boneng. Karena apa? Di dalam Alkitab, Yesus tidak pernah mengatakan, akulah Bapa itu. Tapi memang ada aku dan Bapa satu. Tapi satu dalam apa dulu? Satu dalam karya, satu dalam berkarya penyelamatan manusia, satu dalam apa gitu. Bukan purely kau lihat aku, kau lihat Bapa. Akulah Bapa itu. Itu terlalu dini kalau menyimpulkan literal satu kalimat adalah maknanya itu. Nah, kita kan nggak begitu ya, Bang Boneng ya. Jadi itu dulu lah, silakan Bang Boneng. Oke, terima kasih. Begini bro, tadi saya naik ke Komal ini ketika mendengar Bro Hanjo mengatakan tentang Trinitas bukan masalah keberapaan, tetapi kebagaimanaan. Ini sering saya dapat di TikTok maupun di medsos lainnya, di Zoom, di Facebook dan lain. Tetapi ketika saya kejar, silakan uraikan, jelaskan tentang kebagaimanaan. Tidak pernah ada satu orang pun umat Tritunggal yang menjelaskannya. Saya naik ke Komal ini, saya tahu ini Komalnya Yuni Rifa, yang saya kagumi kecerdasannya. Saya tidak akan nempil melawan kecerdasannya, karena tertarik tentang istilah kebagaimanaan. Dan apakah doktrin Allah Tritunggal yang merupakan hasil kesepakatan beberapa kali konsili yang dipimpin? Tidak ada Allah Tritunggal, Pak. Tuhan Tritunggal. Tidak. Doktrin Allah Tritunggal. Saya Nggak tidak ada mau. doktrin Allah Tritunggal itu. Gabrul itu. Nggak ada. Ada. Nggak ada. Nggak ada. Saya boleh melanjut atau tidak? Nggak ada. Cabut dulu itu Allah Tritunggal, Pak. Nggak ada. Tuhan Tritunggal ada. Kalau Allah Tritunggal nggak ada. Cabut dulu, baru lanjut. Nggak ada itu Allah Tritunggal. Yang ada Theos Tritunggal. Ya, jadi Tidak Bang Adi ada. ini Lalu langsung, tidak dulu. Tidak ada. Yang ada itu Theos Tritunggal. Nggak ada Allah Tritunggal. Di mana coba? Anda bukan satu-satunya pendengar. Selain di Komal ini ada beberapa orang, di bawah itu Di ada mana 2000 orang lebih. Di mana tertulis itu di original teks Allah Tritunggal? Tertulis di mana? Yang ada Theos Tritunggal, bolehlah pakai. Allah Tritunggal nggak ada. Kalau ada saya bayarin sekarang. Tunjukkan di mana ada Allah Tritunggal. Ngomong doang kamu, nggak ada datanya. Di mana ada Allah Tritunggal? Coba original teksnya tampilkan coba. Nggak ada bro. Jadi jangan memperkeruh suasana. Saya lihat Anda argumentasinya cukup bagus. Tapi sayangnya Anda tidak konsisten. Tertulis di mana itu Allah Tritunggal? Nggak ada. Nggak ada kata Allah di Bible itu. Yang ada Theos. Nggak ada. Ini penistaan terhadap agama Islam. Allah ya Allah, nama sembahan umat Islam. Bagaimana mungkin sembahan umat Islam adalah nama, Allah itu adalah nama Tuhannya umat Islam, lu bawa ke area Allah Tritunggal. Ini penistaan, memperkosa intelektual. Halo. Ntar dulu, halo, saya ini dulu, Boneng dulu, ntar dulu. Bang. Diam dulu, saya nggak ngomong sama Anda. Ini bukan urusan Anda, diam dulu. Terus saya akan berkata apa lagi? Ya Theos, Karena setahu saya Theos. akan Tritunggal memulai, aja. saya memulai dari doktrin Allah Tritunggal yang Nggak ada Allah Tritunggal, nggak ada. Yang ada Theos.
atau Tuhan Tritunggal? Ganti aja bonenggok, susah aja. Kalau kamu saya nanya sama sampean ya, Allah itu siapa? Allah itu siapa? Dari mana dapat kata Allah itu? Ini dulu, silakan. Di mana Nanti dapat boleh. kata Allah itu? Enggak dulu kau Yosef, diam dulu. Dari mana Anda dapat kata Allah itu? Sehingga berani menteritunggalkan Allah, di mana? Di mana kau dapat itu? Ya kalau botol aja sendiri. Ya boleh, silakan Ya, saya. di mana kau dapat itu kata Allah? Kau teritunggalkan. Dari mana ngambilnya? Dasarnya apa? Ganti Diam aja dulu kau bonen. Yosef, diam dulu kau. Ini dulu. Saya aja kan boleh. hanya berdasarkan apa yang tertulis di kuil pencetus Tritunggal. Iyalah. Saya hanya Yang membacakan, penting menyampaikan. Tapi saya ganti koreksi, aja Anda lah, mau kan dengar. ada yang keberatan. Kalau saya sebut doktrin Theos Tritunggal, nanti Ya jadi terus aja ya udah terus. Ya udah boleh pinter. Teos yang Tritunggal nggak lanjut. ada doktrin Theos Tritunggal itu nggak ada. Ya terus apa yang Tritunggal? Yang ada itu atau saya singkat saja DAT. Apa itu singkatannya? Ya doktrin Allah Tritunggal yang Nggak ada merupakan Allah, hasil nggak ada Allah di kesepakatan. Bible. Yang ada Teos. Oke DTT. Ya udah Doktrin silakan. Theos DTT. Tritunggal, tapi Anda yang akan menanggung akibatnya jika Saya mereka berani bergali. bertanggung jawab. Saya berani. Oke, saya lanjutkan. Setelah lalu Oh alah. panggil semua pendeta yang paling cerdas menerjemah di sini, di mana menemukan kata Allah di Bible. Panggil. Di Ya. mana? Saya tidak Boleh, mau Bang. gitu. Bang Andi. Diam dulu Anso. Saya Diam dulu, berurusan Anso. dengan Diam dulu. umat Tritunggal di Komal Muslim ini. Di mana? Saya ingin panggil menyampaikan pendeta- kebenaran dengerin. Alkitab. Di mana panggil semua pendeta yang cerdas, di mana mereka menemukan kata Allah itu berdasarkan original teks. Di mana menemukannya? Berhenti dong memperkaos, berhenti menista. Cerdas sedikit kenapa? Ya sudah, saya nggak perlu cerdas di Komalmu, bro. Ya, Ya, kalau begitu lu mandi di sana, mandi lumpur. ya saya pamit. Ya silakan. Silakan bodoh selamanya. Kalau nggak Anda mau dicerdaskan satu kata. Pamit sana. Ya nak kan gua skatmat. Gak bisa lu pakai alat Tritunggal. Anak umat Islam. Coba saya mau polling dulu teman-teman di bawah sini. Apakah kalian, lihat dulu Ansau, yang monitor di sini sama yang ada di YouTube. Apa yang Anda rasakan kalau mendengarkan Allah Tritunggal? Bang Hadi, Ingin ntar dulu bro, dengerin dulu, saya polling dulu. Tuh, teman-teman muslim siapapun dengar di luar sana, apa yang Anda rasakan kalau mendengarkan kata Allah Tritunggal? A. Sakit hati. B. Happy. Jawab. A. Sakit hati. B. Happy. Jawab. Tuh, mana ya Muslim? itu semua di bawah tuh. Apa yang dialami umat Islam kalau mendengar Allah Tritunggal? Sakit hati, bro. Apakah kamu setiap hari mau menyakiti hati umat Islam? Nggak mau berhenti gitu. Padahal di dalam Bible mau pakai aja Theos Tritunggal, keren. Oke. Bang Hadi, boleh Ya, silakan. nyeletuk. Sebenarnya Boneng itu mau menceritakan sesuatu gitu, bos. Akan itu tapi diluruskan kalau ada Menceritakan, keliru iya. barulah. Gini loh, bro. Iya, Kamu mau maksudnya menceritakan sesuatu. Dengerin dulu, ada dengerin. kenyataan di luar, dia diceritakan begitu. Bang. Iya, kalau ingin menyatakan sesuatu, kita dengar, tapi kalau ada kekeliruan kita luruskan, legowo, terima baru lanjut gitu loh. Jangan ngeyel. Itu maksudnya. Maka nggak ada itu alat Tritunggal, nggak ada. Tunjukkan dasarnya dari mana. Kalau kamu pakai Theos Tritunggal ke, Dewa Tritunggal ke, Tuhan Tritunggal, Bapak Tritunggal, monggo. Jangan bawa-bawa sembahan umat Islam. Bang, Menyakiti itu, bro. Allah itu sembahannya umat Islam. Kau Tritunggalkan pula lagi. Ya marahlah kami. Bang Handi. Iya silakan. Bang Handi, coba jelaskan bunyi ayat KS Al-Hajj 40 dalam Al-Quran itu, Bang. Coba dibaca, Bang. Ustaz menjelaskan itu, yang saya protes kata Allah aja di sini. Begini, Bang, saya bacakan Nggak usah Bang, ya. melebar kemana-mana.
Saya bacakan Bang ya. Nggak usah, nggak usah. Sekarang kau sadari nggak haram hukumnya kau pergunakan kata itu kalau kau salah gunakan. Ini dulu kau sadari apa tidak? Begini Bang, ini menyangkut ini kata Allah ini di sini. Kalau begitu kata Allah ini kau dapat dari mana? Ini saya dari Al-Qur'an. Jadi kau percaya Al-Quran? Makanya tolong jelaskan Anda. Kau percaya Al-Quran? Loh, Kenapa? bukan percaya Al-Qur'an. Saya minta Begini, jangan pakai Al-Quran. kata Allah. Saya minta jangan pakai Al-Quran. Kau cari di Bible kata Allah itu. Kalau tidak ada di Bible, mau hentikan pakai. Bang, Kalau tidak ada di saya mau Bible, minta hentikan penjelasan. pakai. Bisa nggak jelasin Bang? Gimana? Uniripa nggak datang ini? Saya mau nanya sama Uniripa. Saya bisa aja. menjelaskan itu, saya udah menjelaskan itu kemarin, udah. Kau diskusi kemarin, kau bawa itu. Kau diskusi kalau nggak salah sama Daman apa siapa ya gitu ya. Kamu kesulitan Enggak pernah Bang. Enggak pernah, udah Bang. saya dengarkan Tema itu. Enggak pernah. Makanya di tema ini ada yang keberatan menggunakan kata Allah. Kamu yang pergunakan, tapi kamu nggak mau diedukasi. Makanya Bang, saya mau nanya. Anda Gimana ini penjelasannya, mestinya Bang? Anda yang jangan kamu ingin menjelaskan Al-Quran. Yang saya minta pertanggungjawaban kepada Anda, dari mana terjemahan itu ada kata Allah itu aja? Dari mana kau ambil? Itu loh yang kau pertanggungjawabkan, bro. Dari mana kau ambil itu? Ayo jawab, Baca dari mana cepat kau ya. ambil? Dari mana kau Ini ambil saya kata bacakan, Allah Bang, itu? ya. Enggak, dari mana kau ambil kata Allah itu? Kalau dari Al-Quran is Al-Quran okay. ada yang Al-Quran. Aduh, ini orang kok begini banget sih bloonnya diskusi. Al-Quran menjelaskan juga Bang. Saya minta di Bible yang kau percaya sebagai kitabmu. Di mana kau ambil itu? Kenapa lu ambil Al-Quran? Di Bible yang saya minta, bro. Di mana dasar katanya? Loh, Itu yang saya minta. Kalau Al-Quran pasti yes lah. Yang saya Kalau Al-Quran pasti yes lah. Allah itu di sana. Sembahannya umat Islam. Di Bible saya minta di mana dasar katanya. Itu loh ada kata Allah. Tiba-tiba ada di terjemahan. Itu yang kau harus cari. enggak Jawab ada itu. Bang di Bible. Enggak ada Kenapa? di Bible. Ya kalau tidak ada Nggak hentikan ada di pakai. Bible. Kalau tidak ada di Bible hentikan pakai dong. Enggak percaya diri. Ini loh yang harus saya tanyakan. harus nipu-nipu. Nah, udah diakui tidak ada teman-teman. Jadi kalau di Bible tidak ada. Ya sudah kalau tidak ada hentikan jangan pakai dong. Selesai itu mudah tuh. Ini orang kok susah banget gitu loh. Mengakui hasil tipu-tipuannya. Mengakui hasil curiannya. Mengakui kebotolannya. Udah kalau nggak ada jangan pakai. Kenapa mesti lari? Kalau di Al-Quran bagaimana ini? Apa hubungannya? Ya Al-Quran itu adalah berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu sembahan umat Islam. Jadi kalau kau bertanya bagaimana di Al-Quran, ya Allah, sembahan umat Islam. Yang kau harus bertanggung jawab dari mana kau dapat kata itu. Oke, lanjut dulu ada telepon. Masih mau datang besok. Yang lain ada telepon. Tunggal, selamat sore. Islam Bagus Tenda Tunggal. Selamat sore. Anak Tunggal, selamat sore. Islam Bagus Ten. Anak Tunggal, selamat sore. Islam Bagus Ten. Ya, ada yang di bawah minta naik lagi. Satu lagi ya. Oke.
Zubair Smile siapa nih? Bawa kontermu. Mantap, Pak. Smile, selamat sore. Islamabad. Smile, selamat sore. Islamabad. Smile, selamat sore. Islamabad. Sulit kali ya waktu yang diedukasi ya, kenapa ya? Tetap ngotot dalam kesalahannya gitu. Saudara-saudara yang mendengarkan di sini gitu loh. Tadi kan sudah saya polling. Perasaan ente semua ini gimana ya kalau mendengarkan Allah Tritunggal? Enak nggak didengar itu? Saudara-saudara kaum muslim, enak nggak didengar tuh? Mendengarkan Allah Tritunggal. Sakit kuping apa yang gimana ya? Cici aku dengar. Muntah saya Pak De. Muntah Gini, gitu loh. gini menurut saya penggunaan Tritunggal itu lebih salah kepada penggunaan di live, mereka menggunakan gelar kayak gitu. Allah Kenapa, bagi Bang? mereka gelar, Allah bagi mereka gelar bukanlah nama Tuhan, itu kesalahannya. Udah pinjam, udah salah arti, kan konyol. Iya sih. Bang Hendy, Kata Allah itu digunakan sebelum Arab oleh orang Arab Kristen juga kok. Bang Hendy, Saya nggak mau diskusi sama Anda kalau Anda nggak mau jujur. Bang Hendy. Apa? Iya, temanya kan silakan bertanya. Saya ini mau bertanya. Ini mau bertanya kepada siapa ini? Enggak, ini luruskan dulu ini. Kau dapat kata Allah dari mana? Loh, itu kan bukan pertanyaan saya. Tadi cuman Ini dulu kalau luruskan, lulus tes dulu akalmu di sini. Kalau kau sudah berakal, jujur baru lanjut. Percuma Ya nanti kau sudah, saya bertanya. buka pertanyaan baru, oke lah. Enggak, luluskan dulu ini dari mana kau dapat kata Allah itu. Loh, Joseph, boleh saya bertanya? Joseph, saya yang boleh bertanya, Bang. Saya yang bertanya, Bang. Bukan. Saya minta inskripsi atau prasasti yang menyebut kata Allah sebelum Islam, coba. Saya mau bertanya, Bang. Kok bertanya? Saya mau naik ini mau Sebelum Anda bertanya, luluskan dulu ini dari mana kau dapat kata Allah itu. Jujur dulu baru bertanya. Percuma kalau dijawab nanti kau nggak jujur. Buat apa terus diskusi sama orang kayak orang pembohong kayak kamu? Loh, kan saya Akui bilang, dulu saya ini, jujur. akui dulu, berjanji dulu tidak mempergunakannya lagi. Loh, Bang Joseph, di mana kata Allah dalam inskripsi, dalam prasasti sebelum abad kelima? kan sudah saya jawab, tidak ada. Nah ya oke, tidak ada, jadikan penggunaan Kristen banyak menggunakan kata al-ilah. Ya sudah, gimana? Kata kadang dengan ilah. Gimana? Nah gitu. Kata Allah. Mana saya boleh bertanya ini? Pertanyaan, saya bukan admin. Ini siapa ya kapasitasnya, Mak, yang mau? Jadi sekarang udah berjanji nggak mau mempergunakan kata Allah lagi ya? Berjanji ya? Allah. Berjanji nggak nih? Nah, gitu. Siapa yang mau jawab pertanyaan ini? Iya saya jawab. Berjanji nggak nih? Berjanji nggak? Berjanji ya? Terus Saya Iya, yang terus akan lah. jawab, tapi kamu harus komitmen dulu sama Bang Andi. Nanti saya jawab apapun Ya. pertanyaannya. Berjanji akan dulu. jawab. saya nanya sama people Muslim ya, Muslim ya. Dijawab Iya, nanti iya. tapi berjanji dulu. Saya berjanji tidak akan mempergunakan kata Allah lagi. Jawab. Kan memang nggak ada, kenapa harus digunakan? Ya berjanji nggak pakai lagi, betul? Lo kan Kristen pakai Dasar Tuhannya dengan nama penipu. Yesus. Dasar penipu. berjanji dulu saya nggak pakai lagi gitu. Kok penipu gimana? Iya berjanji Apa dulu. ini? Berjanji Kok dulu saya nggak berjanji pakai mempergunakannya. berjanji gimana? Iya berjanji Sudah saya dong. jawab, Biar kan? banyak netizen yang menanti loh ketulusan Anda, ketulusan dan kejujuran. Silakan. Hendy, tadi disuruh jujur. Nah, ini orang Kiraman ini kita pada benar-benar enggak? ya.
inilah kalau kebanyakan makan B2 nih nggak mau dia sudah poin bicara. Itu kan. Ayolah bro, janji aja dulu. Saya berjanji Iya. tidak akan Iya mempergunakannya sudahlah, lagi. sudah, iya, ayo. Iya Mana berjanji saya apa? bertanya Sudah enggak? iya. Iya itu berjanji. Gimana Pak De, Sudahlah. lulus nggak nih Pak De? Lulus nggak? Wadah, banyak Pak De ini lulus nggak dia nih? Ya semoga dia menepati, udah mengiyakan tadi Bang. Iyalah, Ya udah. sudah. Ya Ayo, alah. Ya silakan. Ini. Kalau di tempat koma lain, saya mendengarkan Anda masih Kalau pasti kok itu. seperti transgender itu ya, ngomong terus. Kalau di koma lain saya dapatkan masih mempergunakan apa sanksinya? Oke Ayo. lah, baik-baik aja, yuk diskusi gitu. Ini baik-baik ini loh, kamu aja nggak jujur. Makanya, jangan banyak persyaratan. Lah. Iya dasar. Ya udahlah. Ya udah silakan. Apa mau nanya apa Bang? Begini Bang ya. Sebenarnya saya tertarik tadi itu dari pembahasan kata Allah sendiri ya. Makanya saya naik gitu. Terus? Oke, paham ya. Yang saya tanyakan di sini, oke lah di dalam Bible sendiri, saya akui tidak ada kata penggunaan kata Allah, kata Allah ya. Halo? Kedengaran bang. Kok hilang? Ya bawah situ di gereja-gereja mempergunakan kata Allah pasti itu Pak De. Yang kemarin dia udah nih, gua jawab. Katanya mau nanya kok diem ditunggu-tunggu. Gimana sih? Gua udah paham pertanyaannya. Ayolah, mau nanya apa? Mau nanya aja kok sulit banget sih. Nanti dipersulit lagi sama Bang Andi kapal. Saya udah kabur. Malah pergi dia. Karena saya udah paham dia maksud itu. Aduh, surat apa ya kemarin dia bilang di sinagog dan gereja-gereja dan masjid mempergunakan kata Allah itu. Dia mau nanyain itu Pak De. Gue kan dijawab kemarin wisata atau udah dijawab Banyu mah udah lo itu. Di mana ya kemarin Al-Quran berapa ya? Dia mau ke situ. Di mana ya? Kemarin lupa gue ya ayat berapa dia bawa kemarin. Wah. Ini Pak D. Di Emang dia Al-Hajj. Nasrani. Iya, Al-Hajj ayat 40 Pak D. Dia mau Ya. ke situ tadi. Nah, emang dia Nasrani. Ini kan bukan udah dibahas itu bukan gereja. Itu untuk Nasrani, sinagog dan masjid. Udah 4 kali dia tanya itu Pak De. Pasti ke situ pertanyaannya. Tapi dia alhamdulillah udah berjanji dia nggak mau pakai lagi. Awas lo ketemu gua lo pakai lagi gua pampet congor lu bener. Sebenarnya kalau dipakai diletakkan pada porsinya nggak masalah. Ini enggak. Misalnya dia ngutip bahasa Inggris umbrella gitu. Diartikan ayam. Kan ngaco kan? Kalau dipakai diletakkan pada porsinya ya nggak apa-apa. Seperti orang Kristen Arab itu pakai dia Allah, tapi sebagai nama. Tapi kalau diletakkan sebagai jabatan, nah ini ngaco ini, bahaya. Boleh nggak setan saya kasih jabatan Yesus? Iblis, kita kasih jabatan Yesus boleh nggak? Misalnya kita gini kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Lalu kita ganti, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Gitu boleh nggak? Itu nama gimana Bang Andi? Murka mereka. Nah iya. Nggak boleh itu, nggak boleh. Nggak boleh, makanya jangan pakai kata Allah untuk sembarangan. Allah itu nama bagi kami. Nama yang sangat diagungkan. Mantap Pak De. Iya. Itu Jadi nama benar, yang itu sangat kita muliakan. Sebenarnya ada tertulis Pak De di dalam Alkitabnya Kekristenan juga ada tertulis. Cuma mereka membantah terus ini saudara-saudara saya ini. Itu jelas dalam Mazmur 11 ayat 4.
Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan ada bertata di dalam sorga. Jadi Tuhan itu nggak pernah di dunia. Yesus kan di dunia. Dia bukan Tuhan. Itu ada jelas. Cuman ya mereka selalu mempertuhankan apa? Mempertuhankan dunia ini. Mempertuhankan manusia itu bahaya. Jadi buat Kristen-Kristen yang ada di bawah ya. Saudara-saudaraku, marilah kita ya berjalan di jalan yang lurus. Ini saudara kita Islam yang menjalankan. Bentar, ini Bang Robin Pardede yang Ya Kristen. silakan ya. Gimana? Bang Robin ini. Oh iya benar, saya Kristen sejati. Oh iya. Benar, iya. benar. Kok ganti akun, Bang? Saya hamba yang hina, saya hamba yang berdosa. Enggak, akun saya juga masih aktif, yang gede. Saya ada 4 akun. Oh, ini yang ngakunya Kristen ini ya. Gerejanya Kristen di mana sejati, saja. Oh. Memang Yang Kristen kemarin dia Kristen yang kemarin diskusi dengan PP itu ya, Bang. Ya, sama Gurunda juga saya sangat dihormati di sana. Benar, luar biasa saudaraku. Ya apa? Oke. Jadi begini, jadi ini perlu, ini Kristen-Kristen ya. Mana sih Injil yang asli? Nah ini mereka nggak bakal dapat. Karena apa? Pekerjaannya yang dilakukan adalah Injil yang palsu. Aduh Tuhan. Apa Injil yang asli? Tindakannya. Itulah Injil yang asli. Tindakan kita contohnya, kita berbuat dosa, bertobat. Nah, itulah pertobatan, itulah Injil yang asli. Itulah kabar yang baik, kabar yang benar. Ya, kalau kita hanya sekedar congor, sekedar menyampaikan, ya, itu bukan Injil asli. Injil yang asli itu melakukan, bertindak, berbuat. Contoh, ketika saudara kita menghujat kita, jangan balas dengan hujatan. Nah, jadi melakukan. Nah, itulah Injil, itulah kabar baik, itulah kabar benar. Bang, Jadi buat Bang setiap Hamba. Kristen-Kristen yang ada di bawah, oke silakan lanjut. Kemarin kan kalau nggak salah dengar abang nanya kan, hakikatnya Allah itu apa, betul nggak? Benar. Nah. Itu sudah jelas, sudah tahu ya. Udah dapat jawabannya? Sudah. Apa Hakikat jawabannya? yang maha kuasa itu, ya. Jadi bukan Allah, sama saya bukan Allah. Saya nggak mau menyebut itu. Saya menyebut yang maha kuasa, yang maha tidak ternilai, yang tidak bisa dinilai oleh ciptaan, yang tidak bisa dinilai oleh manusia, yang tidak bisa dinilai oleh dunia ini, karena dunia ini ciptaan. Begitu. Makanya saya sangat setuju tadi yang dikatakan saudara kita itu, jangan sebut nama Allah. Iya benar. Itu sangat setuju. Karena itu bukan milik saya. Milik saya adalah yang maha kuasa. Bahkan juga milik saya, bukan Yesus, bukan milik saya. Itu milik yang maha kuasa. Jangan pernah pertuhankan ya yang menjadi milik dunia ini. Tapi pertuhankanlah yang menjadi milik surga gitu, milik akhirat. Begitu, saudaraku. Lanjut. Iya. Langit dan bumi ini kan udah diserahkan pada siapa, Bang? Langit dan bumi ini diserahkan kepada semua umat manusia yang percaya kepadanya, tidak terkecuali. Ya, tidak pernah dibeda-bedakan. Kepada semua manusia yang diciptakannya, yang mau menerima dia, yang mau melakukan Injil yang sebenarnya, yang mau melakukan kabar baik yang sebenarnya seperti. Makanya saya sangat bersyukur ya buat saudara-saudara Muslim. Ini yang banyak melakukan. Ini yang banyak melakukan. Contoh, tidak mempertuhankan manusia. Nah ini, itu yang benar. Makanya jadilah Kristen sejati ya, buat saudara-saudara saya yang ada di bawah. Ya, kalau kita, karena diajar kita ini jelas dalam Yohanes 20 ayat 29 dikatakan kalau saudara mau meresponin itu, sebenarnya saudara adalah menyangkal, karena dikatakan memang musuh itu bukan dari luar, musuh itu dari dalam. Sekarang nanti ini perlu diketahui ya buat saudara-saudara, yang menjadi antikris nanti adalah dari seiman, orang-orang Kristen. Nah ini jujur, itu ada ayatnya, ada hadisnya. Bukan dari saudara saya, saudara saya melakukan. Bang Karena Hamba. apa dikatakan dalam Yohanes 20 ayat 29? Ya, berbahagialah bagi kamu yang tidak melihat melainkan percaya. Nah, itu yang dilakukan oleh saudara saya. Saya tanya dikit, Bang Hamba. Ya, Menurutmu konsep Kristen itu keselamatannya seperti apa? bukan menurut saya, Bang. Kalau menurut saya nanti salah. Menurut yang Gak maha kuasa. apa-apa. Ini kan saya dengan Anda diskusinya. Saya kalau mau bertanya sama saya jangan menurut manusia, menurut yang maha kuasa. Ya, Kalau gitu, silakanlah. Oke. Apa? Gimana tadi? Menurut yang maha kuasa? Menurut, kan Anda ngaku Nah, gitu, Kristen. Anda kan Enggak, ngaku jangan bawa Kristen. itu. Anda Kristen Menurut bukan? yang maha kuasa gitu aja lah, Pak. Anda Lebih enak. Kristen bukan? Hah? Anda Kristen atau bukan? Menurut secara Kristen sejati. Jadi Iya. Kristen sejati itu begini, Pak. Yang melakukan Injil yang sebenarnya. Nah itu. Yang jujur dengan sebenarnya.
Jadi itu namanya Kristen sejati. Banyak Kristen KTP ada, Kristen dunia ada. Makanya banyak sekarang berdebat. Anda percaya, ada yang namanya Anda percaya Tritunggal. Yesus disalib nggak? Gimana? Anda percaya Yesus Saya nggak disalib percaya, atau tidak? intinya saya nggak percaya secara ruh bahwa Tuhan itu disalib. Ya, kalau manusia iya disalib. Jadi yang mana nih? Manusia disalib, Tuhan nggak pernah disalib. Yesus yang Nah, itu. salahnya. Yesus disalib nggak? Ya, itu kan manusia disalib. Tinggal jawab iya. Oke, berarti disalib kan? Tujuan Ya. penyaliban apa? Saya percaya, tapi manusia ya. Iya. Jangan nanti dilibatkan. Tujuan penyaliban apa? Jadi begini, oke akan saya jabarkan itu. Jadi banyak nggak tahu. Jadi tujuan penyalipan itu hanya sebagai contoh buat setiap umat yang diciptakannya. Jadi ciri-ciri manusia ada dua. Nah ini perlu diketahui. Ini yang banyak nggak diketahui oleh pendeta-pendeta, bahkan semua manusia yang ada di dunia ini. Ciri-ciri manusia itu ada dua, nanti boleh dibaca. Ya, itu dalam kitabnya kekristenan itu sebenarnya mereka banyak menyangkal. Itu dalam satu, nanti saya baca dulu ya. Ini permasalahan saya udah katam. Yang namanya kitab suci di Kristen itu saya udah katam. Ya, saya udah tamat berkali-kali. Jadi itu tertulis di dalam. Boleh nanti kita baca. Ciri-ciri manusia itu ada dua. Ya, jadi harus kita ketahui. Jadi manusia yang apa dulu? Yang perlu kita melakukan di dalam dunia ini. Ini tuh yang pertama dalam 1 Korintus 15 ayat 47 sampai 50 nanti dibaca. Itu buat Kristen ya, boleh dibaca. Jadi ciri-ciri manusia itu ada dua. Jadi tetap pilihan itu ada dua. Hukum itu juga ada dua. Ya, oke silakan. Nanti boleh saudara membaca. Jadi begini, kalau berhadapan dengan saya itu jangan manusia dunia, jangan manusia debu. Berhadapan saya itu dengan saya itu adalah manusia surgawi. Nah itu yang boleh berhadapan dengan saya. Kalau manusia duniawi saya nggak percaya. Kalau manusia debu saya nggak percaya. Begitu saudaraku. Jadi, Lanjut. Jadi bro percaya Allah Subhanahu Wa Taala nggak? Saya tidak percaya itu. Saya percaya kepada Yang Maha Kuasa. Karena Allah itu buatan manusia. Karena itu adalah perkataan manusia. Silakan, Sama Bang seperti Andi. Yesus. Dia tidak menyembah manusia maksudnya Jo. Entah, bagaimana dia mau menjelaskan kata Allah itu, dia bukan muslim, pasti salah jawab lah. Gimana sih lo langsung? Bagaimana saya bahwa saya diketahui menyembah Yang Maha Kuasa Saya cuma melalui ruh. mereteli warna dia aja sebenarnya. Bagaimana dia Nggak mau jelas. menjelaskan kata Allah? Bagaimana mau menjelaskan siapa Jangan Allah? Dia bukan mencoba-coba muslim kok. saudaraku, itu pekerjaan dajal. Yang suka Ntar lu. mencoba-coba sama manusia itu pekerjaan dajal. Gue tahu itu dari bukan lu pekerjaan Enzo, Maha Kuasa. lu Nggak, saya cuma lihat warnanya. Saya lagi yang ngomong, kamu kan pakai Warnanya, gua. boleh. Tahu deh ya. Anso mencoba mengadu domba dia dengan muslim. Ya nggak bisa, lu sekarang ini teradu domba sesama Kristen kok beda Wah, Tuhan. jangan, saya nggak bisa jadi domba. Kau ini sesama Kristen beda Tuhan. Enggak, Oke. ini Bang. Tadi di awal diksi dia itu membenarkan agama Islam. Islam udah bener nih, bla bla bla, ya kan? Nah jangan main dua kaki maksud saya gitu loh. Jadi Bang Hamba Ya lu tentukan tanya, pilihan. lu tanya dong dia Kristen apa Makanya bukan? saya tanya dia kan. Ya tanya lah. Kenapa lu sebut nama gue lagi? Saya Ya, katakan ngomong benar. gitu. Islam, mereka yang banyak melakukan perintah daripada Yesus. Mereka, contoh. ini ya, main dua kaki lagi. Enggak main dua kaki. Ya karena begini. Ya terus karena kenapa Tuhan itu- Anda nggak percaya dengan Karena Tuhan sesembahan itu orang yang Islam membawa siapa? agama. Sesembahan Islam siapa? Tuhan itu yang Maha Kuasa itu Jawab. membawa keselamatan bagi makhluk Aduh. ciptaannya. Ya, tidak pernah, makanya aku tidak menyembah agama. Karena kamu menyembah agama silakan, itu hakmu. Saya menyembah Yang Maha Nggak Kuasa, beres. yang Maha Ada, yang Maha tidak ternilai. Ya, host izin saya masuk boleh? Boleh, silakan lanjut semua. Ya, kita sedikit bernostalgia ya. Jauh sini muslim Boleh, Kristen, Bang. Di saya Kristen Oke, saya Pak. Ya silakan Ya. Bang. Jadi kita di dunia ini ada namanya disebut dengan agama samawi, yaitu Kristen, Islam, dan Yahudi. Yang disembah adalah Tuhan yang satu. Jadi konsep kita monoteis, yaitu Allah yang satu. Nah di dalam Islam itu kan asyhadu anna la ilaha illallah. Sekali lagi Bang, Tuhan yang satu Bang, Tuhan yang satu. Tunggu, ini kita kata yang disebut ini yang maksud saya agama samawi. Nah, jadi kalau menurut saya jangan sampai kita salah konsep bahwa Allah yang kita sembah itu saat pertama sama. Ini saya ya. Kedua, jadi Allah itu bukan manusia.
Jadi bukan wujud manusia. Kalau menurut iman Islam juga Allah itu, makanya dibilang tiada Tuhan selain Allah. Begitu. Lalu ada rasulnya yang disebut di situ Muhammad kan? Berarti antara Muhammad dengan Allah itu ada perbedaan tingkat. Bahwa Allah itu memang maha tinggi. Jadi saya sedikit meluruskan bahwa Allah yang ada di Islam setahu saya adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi bukan manusia. Begitu. Ini konsep yang saya pahami. Begitu. Mantap. Jadi Kalau boleh abang, kalau di Kristen itu siapa nama Tuhannya bang? nah, jadi saya harus awali dulu abang karena abang tadi kan yang bilang tidak boleh sebut Allah. Oh, Iya saya, Jadi pertanyaan begini. saya langsung dijawab aja bang, sederhana. Di Siapa dalam nama Bible Tuhannya itu- Kristen? Bang, siapa nama Tuhannya Kristen itu aja bang? Kalau nama Tuhan, jadi begini. Kalau orang mau tanya nama Tuhan Kristen kan ini kan jadi mau jadi istilahnya orang berbicara sudah mau menjurus ke satu keyakinan. Sementara yang lain di sini kan ada keyakinan yang berbeda-beda. Saya Begitu. ulang ya, Bang. Jadi Bang, saya itu kalau ngomong nggak pernah panjang. Nama Tuhan sembahnya umat Islam Allah Subhanahu Wa Taala yang maha suci, maha tinggi. Pertanyaan kepada anda pendeta, nama Tuhan anda siapa sebagai Kristen? Silakan. ya sebagai Kristen kami menyembah kepada Yesus. Udah cukup, lanjut. Ya, gitu. Jadi kita kembali kepada agama samawi tadi, kita semuanya sama-sama menyembah kepada Allah yang satu. Nah, yang jadi problem kan kita ini yang perantara-perantaranya, yaitu Yesus sebagai perantara, Muhammad sebagai perantara. Tetapi Kok ada Tuhan perantara tadi? Yesus Tuhan kok perantara? iya, tunggu dulu. Saya sebagai Kristen tadi riwayatnya kan ada. Kan ada riwayatnya. Jadi Allah menjadi manusia itu ya, ketika dia menjadi manusia, berinkarnasi jadi manusia. Pak pendeta dicabut dulu, dicabut. Tidak ada Allah menjadi manusia, yang ada menjadi manusia Theos. Jangan lagi salah lah. Theos menjadi manusia, nggak ada Allah menjadi manusia, nggak ada. Dicabut. Dicabut Pak pendeta. Jangan membodohi jemaah bang. Harus jujur. Theos yang menjadi manusia, bukan Allah yang menjadi manusia. Iya, iya. Lanjut. Dan jangan bilang agama samawi ya, Bang Handi ya. Nanti kita luruskan Bang Ardiansa nanti tuh. Kristen bukan samawi. Lanjut. Iya, bukan samawi. Kristen tuh bukan samawi. Bukan. Yang samawi itu cuman Islam dan Yahudi tuh. Kalau ajaran Yesus ya samawi bang. Bagaimana mungkin Kristen samawi, Kristen nongol di Antioquia? Ya, Yesus bukan Kristen masalahnya. Ustaz Iya, itu dia. Yesus bukan Kristen. Kalau Yesus adalah Nabi Isa, maka Yesus bukan Kristen. Tapi kalau Yesus berbeda dengan Nabi Isa, ya sudah. Berarti Yesus dari Romawi. Selesai. Bukan samawi tapi Romawi. Bukan Samawi. Iya, bukan Samawi tapi Romawi. Ini si Anzo ini yang nyembah manusia. Kalau yang hamba hina dan Zeus nggak nyembah manusia ini kayaknya. Silakan Pak Zeus, coba Anda terangkan kalau Kristen itu samawi. Sebentar, Mbak. Ntar Bang, Zeus dulu. Silakan Pak Zeus, Anda terangkan dari mana Anda mengambil suatu kesimpulan berdasarkan apa kalau Kristen itu dari agama samawi. Silakan Bang diterangkan. Kita mau berguru sama Anda ini, silakan. Berdasarkan apa Kristen itu samawi? Gue pengen mendengarkan dari pendeta ini. Gimana cara menjelaskannya itu ya? Samawi ngerti nggak sih? Samawi itu dari langit bang. Bagaimana mungkin Kristen dari langit? Orang dari Antioquia kok. Antioquia itu bukan langit, daratan. Benar gak Bang Ardiansa? Antioquia bukan langit tapi daratan. Betul Bang Handi. Ardi. Agama bumi. Betul. Loh kok Ardi? Loh saya Ardiansa. Ya, Ardi itu kan bumi Bang Ardi, bukan Bang Ardi. Iya. Jangan samakan dengan pagan dong saya dong. Alamak. Namanya aja Pak. Tapi kan ada sambungannya Ardiansa. Artinya orang yang memberi pencerahan di muka bumi, gitu loh. Amin. Gimana? Mantul Bang Handi. Gitu. Ini bagaimana orang jawab tapi dipotong langsung putus. Ya terangkan abang, terangkan apa alasan Anda mengatakan Kristen samawi.
Silakan. Nah itu yang saya mau jawab. Jadi begini, kita memang Islam, Kristen dan Yahudi memang menyembah kepada Allah yang satu. Kita kan monoteis, ya. Prinsipnya Islam, aja. Kristen dan Kita. itu monoteis. Lu Cuma ngapain ikut-ikutan? Kristen nggak ikutan, persoalannya loh. begini, Bang. Cuma Ini begini, Yahudi sama persoalannya. Islam doang yang samawi. Ngapain Kristen ikut samawi? Alamak. Ya, kalau mungkin untuk lah, Anda Yesus mengatakan, kalau Anda mengatakan seperti itu, biarlah itu imanmu kan. Tapi iman kami masa Anda merubah? Lo itu Saya- datanya itu. Data itu. Data apa? Di mana? Coba kau tunjukkan data apa? Di mana? Kisah 11:26. Apakah Apa Samawi? bunyinya? Di Antioquia lah pertama kali orang disebut Kristen. Bagaimana itu? Terus permasalahannya di mana? Ya di zaman Yesus hidup pernah nggak mengajarkan menyebut Kristen? Ya iya, memang Yesus tidak membawa agama. Ya Berarti sudah. Kristen ya bukan Samawi. Yesus memang tidak membawa agama. Langsung kena dia. Nah, kita ini yang percaya kepada Yesus itu pengikut. Jangan ngaku samawi tapi jangan ngaku samawi. Pagan. Romawi aja, Romawi. Biar ada Kamu uangnya. ngomong jangan pagan. keroyok-keroyok gini. Bagaimana diskusi kok keroyok-keroyokan gini. Nggak bagus lah begitu. Jadi kalau kita mau diskusi yang sopan. Ya sekarang gini Bang, Anda pakai data di Bible menunjukkan kalau Kristen itu dari langit atau samawi. Silakan Bang. Pakai data ya, pakai data di Bible. Iya. Itu di Yohanes 1 ayat 1 itu sudah jelas. Wah, gundulmu. Loh, ini kan saya tidak ngarang. Pada mulanya adalah firman. NRK en hologos, kai hologos en prostanteon, kai theos en hologos. Mana Allahnya? Mana? Allah itu Mana? Theos itu. Theos, Kata Theos itu bukan Allah, kucluk. apa menurut Bapak apa tuh Theos? Saya tanya Theos lagi ke itu Bapak. tuh, Theos itu dewa. Oh, kalau Lord, Bapak mau bicara Lord. Bapak yang bodoh. Yang disebut kok Tuhan marah? itu, siapa yang marah? Yang disebut Tuhan itu di dalam Bible kami itu namanya kurios. Tuhan. Itu Tuhan itu. Ya, iya. Dan itu bacanya Kenapa kamu samakan Theos dan kurios? Kurios, Aduh. kurios dan Abang ini. berbeda. Jadi kurios itu Tuhan. Theos Keliru, itu salah. Ada korban terjemahan ini Bang Adi. Bloon kok Di dalam akut banget Bang. Bang, Korban terjemahan kok bloonnya akut banget gitu Bang. Jangan terlalu akut lah, malu loh Bang. Kurios itu Lord, Theos itu baru Tuhan Bang. Iya, Gimana sih? Tahu nggak belajar loh ini Bang Adi. Bloon kok tapi notot gitu loh. Nanti gua telepon nih Yakob Sulistyo nih. Kok saya yang dibilang bodoh Bang Andi? Alamak, baru datang udah kena bodoh kali. Nah, inilah Injil yang palsu. Ini Injil palsu yang disampaikan saudara tadi. Taruh dulu, coba kau baca original teksnya Yohanes 13:13. Di sini tertulis humainte ponete kurios. Kamu memanggil aku guru dan tuan. Bukan ponete Theos, bukan kurios. Kurios itu tuan Bang. Bagaimana kamu memanggil aku apa? Guru dan tuan. Guru dan tuan, bukan Tuhan kan? Bukan, kurios bukan Tuhan. Sejak kapan Kurios jadi Tuhan? Hei, sejak kapan? Begini, dalam penulisan ini kan penulisan Yunani. Di dalam translate sini itu ada dua. Tuhan itu mengarah kepada Tuhan yaitu yang maha kuasa. Bukan manusia tidak bisa disebut kurios. Kalau begitu apa? Sebentar Bang Ardi. Apa bahasa Yunaninya Tuhan? Tuhan. Ya, bahasa Yunaninya. Jadi, ya kurios. Jawab dulu. Kurios. Apa? Kurios. Kurios, baik. Apa bahasa Yunaninya Tuhan? Ya itu kurios. Kucluk. Begini Bang, kata kurios itu tidak boleh dipakai kepada manusia yang selain Yesus. Itu kata kurios. Gitu. Ya nggak ada dipakai kepada manusia tertentu selain Yesus. Itu Yesus itu Kalau menggunakan. Theos, ntar Bang, kalau Theos diterjemahkan ke bahasa Inggris apa Bang? Kalau Theos itu diterjemahkan ke bahasa Inggris itu di dalam bahasa Indonesia dulu, jangan ke bahasa Inggris. Itu Bahasa Inggris saja Bang. Bahasa Inggris apa Bang? Lord. Theos. Iya, Theos itu. Theos ke bahasa Inggris apa Bang? God. Theos ke bahasa Inggris. Iya, God.
God. Tuh, kacau Ya, God. ini. God ke bahasa Indonesia apa, Bang? God ke bahasa Indonesia. Ini God itu Apa, Bang? ada God besar, ada God kecil. God besar, God gimana? kecil. Memang ada God huruf besar semua, ada God huruf besar huruf besar di awal, lalu sisanya huruf kecil. Begitu. Jadi kita nggak usah lah anu, maksudnya kita diskusi. Parah ini kok ada, parah kau pendeta. Masa ada huruf besar, huruf kecil, pendeta dari mana? Wali, Ya. kalau Ya. bahasa Arabnya Lord apa? Bahasa Arabnya Lord, Sayyid, kenapa? Sayyid. Sayyid. Kalau Rob apa? Rob Tuhan. Rob itu bisa Rob itu Bisa gini. Tuhan. Rob itu tergantung idofahnya. Kalau idofahnya kepada bukan Tuhan, maka misal gini, Rabbul Bait. Rabbul Samawati Itu ya Tuhan. berarti kalau idofahnya kepada Rabbul Ya, Alamin, dengerin dulu. Kalau idofahnya kepada alamin atau pemilik alam, Rabbul Alamin, maka itu kepada Allah. Nah, simple. Jadi Allah pun bisa disebut Rob kan? Duh. Lah ya kan Rabbul Alamin. Iya, Idofahnya boleh kan? loh. Iya, berarti Allah itu boleh disebut Rob. Ya Rob Iya, apa tapi dulu? idofahnya Rabbul tergantung Alamin, idofahnya. ya Kok Allah. Rob apa dulu? Tergantung idofahnya kemana dulu? Saya tanya, Rabbul idofahnya kemana? Alamin. Bentar. Sensor, Idofa itu sensor. apa? Idofa itu Idofah apa? itu kata Aduh. sandingnya apa? Sandingnya Idof- apa? Contoh konteksnya, sanding bahasa gimana? umumnya Coba kasih contoh konteksnya. contoh kalimat. Contoh kalimat Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Misal gini, Rabbul Alamin. Yang maha apa itu? Kok yang maha Rabbul Alamin? Astagfirullahaladzim. Iya, Rabbul Alamin Penguasa apa? seluruh alam. Penguasa seluruh Nah, alam. itu kepada Allah. Tapi kalau Rabbul Bait, Apa itu? penguasa yang pemilik rumah. Tuan rumah, Robot Tuan rumah. Ya. Itu bukan Tuhan. Betul. Kalau Rabbul Bait itu bukan Tuhan. Tapi kalau Iya. Rabbul diidofahkan kepada alamin, maka itu adalah Allah. Sekarang saya tanya. Anda mengatakan Kyrios adalah Tuhan, idofahnya apa? Ayo. Idofa itu tadi sandangnya, kata sandang. Bukan sandang, disandingkan. Disandingkan dengan apa gitu ya? Ayo, saya tanya. Ayo. Iya, makanya Ayo. di terjemahan Ayo. lama itu towean dan Waduh, towehan. kok terjemahan nama enggak? Itu Dengar Kyrios dulu. ada pertanyaan baru. Kata Tuhan itu Saya enggak sumber- tanya itu. Saya penemu enggak kata tanya itu. Tuhan lah. Saya Penemu enggak kata tanya itu. Tuhan. Saya enggak Ayo. tanya itu. Saya tanya Kan Kyrios ini- itu kalau saya tanya Kyrios bagaimana disebut Tuhan, bagaimana linguistiknya gimana? Saya tanya. Linguistik dalam bahasa Yunani-nya gimana? Saya tanya. Saya tanya Kurios. secara linguistik ya. Saya tanya secara linguistik. Kurio. Duh. Linguistik kan, pembacaan Ngerti nggak kan? ini orang ini? Oh, ini linguistik pembacaan gimana? Gimana maksudmu linguistik? Ini gimana? Linguistik itu tata bahasa. Iya. Tata bahasanya gimana, Kyrios? Sekarang saya tanya, standarnya Kyrios dikatakan Tuhan itu standarnya apa? Standarnya ya itu tadi, artinya Apa? kan Lord. Lord, Hah? Saya nggak tanya itu. Tuan. Saya nggak tanya itu. Dasarnya apa? Saya nggak tanya itu. Saya tanya, Kyrios disebut Tuhan itu linguistiknya gimana? Itu kan terjemahan. Belum, Kyrios saya nggak tanya terjemahan. Saya jadi nggak tanya Tuan, terjemahan. Saya Tuhan. tanya dalam original teks kitab Anda bahasa Sebenarnya Yunani. Tuan dan Tuhan itu sama. Dengerin dulu. Dalam original teks kitab Yunani, kata Kyrios, ya, kata Kyrios itu bisa disebut sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Itu syaratnya apa? Syaratnya disebut Tuhan. Ya nggak ada lah. Harus teos. Waduh. Gimana? Ini orang ngerti nggak sih pertanyaan saya? Kalau nggak ngerti bilang nggak ngerti gitu loh. Nggak ngerti. Ah ya udah, lanjut yang lain. Kalau nggak ngerti udah, gini aja kau jualan kacang aja lah. Ini saya masuk boleh nggak? Saya mau ngomong sama Bang Zeus tadi. Dia bilang tidak ada satupun manusia yang dipanggil Kurios. Itu dapat ilmu dari mana? Coba Anda buka ya. Bahkan pemilik keledai yang diambil Yesus itu dipakai menggunakan kata Kurios dalam bahasa Yunaninya. Kurios itu istilah untuk manusia yang adalah pemilik penguasa. Ayatnya Pemilik aja. keledai juga Kurios. Ayatnya langsung nih Rifa, ayatnya aja biar kena dia. Bentar dulu. Hah?
Ya, coba. Kalau nggak salah, ini apa laptopku lagi ngehang ini. Markus 11:1 ya. Bentar. Aduh, si Anzo, buat Anzo nanti aku kasih kamu sedikit ilmu ya. Ini dari Benar, kalau kata Allah Tuhan boleh dan disebut Tuhan Tuhan ya. nggak? Buka saja Filipi 2 ayat 11. Nggak boleh. Apa sih? Jadi sabar Filipi dulu. 2 ayat 11 itu mengarah kalau kepada Kurios. Bentar dulu. Aduh, dengerin dulu. Aduh, ya ampun. Saya tuh bingung kalau Buka diskusi saja sama orang kamu Kristen cari yang nggak Filipi 2 itu ada bersabar punya itu loh. tentang Kurios. Aduh, Zeus, sabar dulu. Sabar saudaraku, Ya, tenang. kita bicara tentang apakah kata kurios, itu bisa dipakai untuk yang lain, kan begitu kan? Kata kamu kan tadi nggak, bentar nih ada Indo, ada WA aku. Ya. Ya, betul. Ketika Bang Zuma kemarin mengata ya Rob katanya kan, nah itu merujuk kepada siapa itu? Waktu Maksud apa? Quran kan? Yang dibahas waktu Quran dia kan? itu loh, waktu dia bersumpah Yang itu yang loh. dibahaskan Quran kan? Yang dibahas Quran kan, betul kan? Beliau bersumpah di atas di bawah Betul. Quran kan, betul kan? Ya, Nah, Quran itu firman siapa? Firman Allah. Nah, ya sudah, selesai kau jawab sendiri barusan. Iya, berarti Allah disebut Rob Ya oleh Bang tergantung Zuma. idofahnya. Kalau yang dibahas idofahnya adalah tentang mengenai firman Allah, Ya, ya Allah. sudah, ngapain kita ribut masalah Rob, ya kan? Nah sekarang Yesus saya pun tanya disebut loh, Rob. enggak, aku nggak pernah ribut masalah roh. Orang kamu yang nanya kok tadi gimana Kau sih yang itu? nanya kok. Tidak pernah kalau masalah roh. Kan sama artinya itu. Kita sebut Enggak Yesus sama. Rob juga nggak masalah. Enggak sama, enggak Beda sama. Anzo, ini orang kenapa sih dikasih tahu beda? Kalau kok, gitu saya tanya dulu sama Hanso. kok maksa? Satu pertanyaan kepada Hanso, diam. Hanso, Kan kalian- Yesus, dengar dulu Hanso. Yesus Ya, itu ya. Rab, Yesus itu Rab atau bukan? Rob, Oke, pengertian Rab kepada Yesus apa? Kurios, Kurios artinya apa? Rob, muter Rab aja artinya terus. apa? Tuhan. Rab artinya apa? Apa? Tuhan, Lord, Ya, Lord. jadi Yesus bukan Tuhan ya? muter Ah, muter kena ubun-ubunnya langsung kan sama gua. Langsung kena ubun-ubun. Jangan pakai putar-putar Tapi kaki, Udah, tidak bagus. kita pakai data. Aku udah buka data nih. Udah, aku bisa tunjukin data. Kita masuk di terjemahan dulu, kata Tuhan dan Tuhan dulu ya. Nih, kita pakai data. Aku dari tadi buka-buka data nih. Aku malas ngomong sama orang Kristen. Ustadz Arif hilangkan dulu lah ininya, stikernya atau pindahkan ke atas. Ya, pada banyak bacot orang Kristen. Aku nggak punya bukunya tapi kalian bisa cari bukunya. Ini punya orang Kristen ya. Nah, bukunya ini nih. Kau tengok Hanzo, satu Alkitab beragam terjemahan, kumpulan makalah seminar ini dari LAI dalam rangka HUT Emas Lembaga Alkitabiah Indonesia ya. Nah, di buku ini, nah kau tengok ada footnote di sini penjelasan tentang kata Tuhan. Menurut Profesor Dr. Agianto SJ, kata Tuhan sebenarnya muncul sebagai ucapan hiperkorek. Jadi keliru. Dari kata Tuhan, sebenarnya kata Tuhan itu muncul dari kata Tuhan. Terus tapi karena ada Yesus dan Bapa jadi dirubah jadi TWHN. Dalam satu bentuk penulisan yang kurang lazim dari kata Tuhan dalam ejaan Arab ganti Melayu. dulu pakai ganti dulu. Pakai pulpen aja nunjuknya. Pakai pulpen aja kegedean itu. Enggak ada pulpen. Ada banyak. Ya lanjut. Lender juga bisa nih. Ya. Ya kan? Nih kata Tuhan ya. Itu beban ya. Ya. Betul ya Uni ya. Nggak ada sopan nggak sopannya Ya, itu betul kan ya. sama ya sabar tuh Iya, Hantu betul. aku tuh kalau mau Ini aku jangan masih langsung menjelaskan masuk aku tuh emosi. belum sebentar dulu kalian itu gini loh kalian kan Macet. kalau seandainya orang bicara kalian bicara paham nggak? Benar, Anzo, kau pakai paham pulpen nggak? biar sopan itu maksudnya. Aduh Lanjut, kelarin dulu lah. paham nggak Anzo? Nggak, kau paham nggak maksud aku? Kalau Paham. kalau kalian tidak mau mendengarkan omongan kami, percuma ngomong, buang-buang air ludah. Maka Ya, dengarkan dulu. silakan lanjut. Bisa. Boleh. Yaudah di mute dulu. Itu Nggak ada kata yang Tuhan percuma, dan Uni. Tuhan ya. Aduh, Nggak ada tolonglah yang dulu, percuma. capek lo ngomong. Kalian tuh semua udah pada tua, lo bukan anak kecil. Muak aku lihat kalian lama-lama lo. Percuma Uni, nggak ada yang percuma. Ya, bagi yang Diamlah maha kuasa nggak ada yang dulu percuma. Pak Tua, diam dulu biar aku ngomong dulu. Nah, si Zeus bilang tidak ada satupun manusia dipanggil Kurios. Siapa bilang Kurios itu sepadan dengan Lord? Raja-raja Inggris juga dipanggil Lord. Bahkan nih
Dalam Lukas pasal 19 nomor 33. Nih, kutunjukkan datanya ya. Menurut saya Yesus itu kurang paham itu. Kurang paham. Jadi nggak usah bertanya sama Aduh, dia. diamlah dulu, Bang. Anda, Kamu bertanya sama yang orang yang nggak paham. Iya, diam repot. dulu. Ya nggak ada urusannya samamu. Diam dulu kau. Sibuk kali. Nah, ya ini kau baca Zeus. Kau bilang ini statementmu yang mau kubantah ya. Kau bilang tidak ada manusia lain yang dipanggil sebagai kurios. Yang tidak ada itu dipanggil sebagai theos. Nah, kurios itu banyak. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai. Coba kau cek bahasa aslinya. Caranya apa? Kau buka Alkitab Pesabda atau Bible Hub, ya. Kau rujuk ke sana, kau cari bahasa aslinya, kau klik di situ yang empunya. Pakai bahasa apa di situ, ya? Orang yang pakai orang yang memiliki. Kata kurios. Nah, itu kurios. Artinya, Yesus sebagai kurios, itu kurios apa? Kami tidak menafikan, kami tidak mengingkari dia kurios, sama seperti Nabi kami. Dia pemilik umatnya, betul. Tapi bukan theos, karena theos itu merujuk kepada yang disembah, dewa-dewa. Nah, perkara kata Rob, asal kau tahu Hanzo, Robul Alamin itu tidak ada kecuali Allah. Tapi kalau Robbayani Sagira, doa kami, orang tua kami, kedua orang tua kami. Karena Rob itu artinya adalah pemilik, pemelihara, dan penjaga. Robul Alamin itu cuma satu, yaitu Allah. Itu kau paham dulu itu. Karena kata Rob itu sendiri artinya pemelihara dan pemilik. Kalau aku pemelihara rumah ini, aku Rob rumah ini. Tapi aku tidak bisa dikatakan Robul Alamin. Idofahnya itu, sandarannya itu tadi. Nah, itu yang harus kau pahami. Tidak sama antara kalau kita bicara tentang Bapa dalam konteks semua kitab kalian itu, dia itu theos. Tapi Yesus bukan theos. Yesus itu adalah kurios. Setara dengan makhluk. Gitu Zeus. Nah, kalau sudah paham memisahkan, tahu esensi kata Tuhan dan Tuhan, nah sekarang apa yang mau disampaikan di sini? Yesus itu sebagai apa? Silakan dijawab. Lanjut Bang Ardiansa sama Bang Handi. Aku nunjukkan dulu deh, satu data aja. Setelah itu lanjut Unirifa ya. Aku cuma nunjukkan data dulu. Izin Bang Handi dibukakan. temenin dulu, soalnya saya ada urusan sebentar. Kemana? Ada ini urusan sama Waduh. anak. Lanjut dulu Bang Hardi ya. Oke. Zeus sama Hanzo sama Bang Hardi dulu ya. Nih, Hanzo, kau buka Yohanes 13:13 nggak? Coba buka. Coba buka Zo. Iya. Coba buka Yohanes 13:13. Coba buka. Udah? Coba kau baca. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Nah, Tuhan. Berarti pakai apa di situ? Pakai apa? Kyrios ya? Theos. Kyrios kan? Kyrios. Kalau dalam bahasa Arab harusnya kan Rob kan, betul nggak? Betul. Nah, coba kita cek di sini. Nih kitab suci nih, kitab sucimu nih. Kitab suci.mobai. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Memang demikianlah adanya. Kita cek di sini. Humes poneite meho didaskalos kaiho Kyrios. Kai kalos legete emigar. Ternyata di sini apa dikatakan? Bahasa Arabnya. Antum tad'unani apa ini? Al-muallim wasayida. Tuh. Muallim wasayyid. Sayyid. Bukan Rob. Mampus. Ayo Enggak ada mana? Rob di situ. Enggak ada Rob di situ. Mana Rob? Ayo. Mau lari kemana? Ini Kyrios kan? Katanya Kyrios disandingkan Rob. Ayo ini apa? Mana? Ini. Jediar. Selamat datang di kebenaran. Lanjut Bang Handi. Itu Sayyid. Sayyid. Lagi, Ini Sayyid ini. lagi. Oke ya kita baca ya. Antum tad'unani mualliman wasayyidan. Muallim ini guru. Arti Sayyid apa? Bahasa Indonesia Sayyid apa? Lo Tuan. What? Iya sama aja. Junjungan Junjungan ini loh.
Iya, junjungan Lah, kan ya pimpinan. Sayyid kan. Kalau Pimpinan. Sayyid ini tidak pernah bisa dikatakan sebagai Rob, nggak bisa. Oh, Sayyid ini nggak bukan bisa. Rob, nggak bisa. Tapi maknanya Sayyid dan Rob sama atau beda? Oh beda. Oh, beda. Beda di mana? Loh, bedanya Sayyid ini nggak bisa untuk Tuhan. Iya, betul. Nggak Artinya bisa. Ya makna sudah. Sayyid Nggak dan- sepakat dulu kita. Sayyid ini untuk Tuhan nggak? Sayyid Tuhan nggak? pemilik kan? Pemilik kan Sayyid Oh pemilik. itu. Sayyid artinya Indonesia Sayyid ini dulu. enggak, saya tanya, Sayyid ini untuk Tuhan enggak? Junjungan. Saya tanya Bos untuk kan, Tuhan enggak? Junjungan. Saya tanya untuk Tuhan, bisa enggak untuk Tuhan? Sayyid bisa, junjungan Tuhan, junjungan Oke. saya bisa. Tunjukkan kepada saya di mana dalam bahasa Arab dikatakan Sayyid Allah, ada enggak? Dalam Coba. Arab. Iya, bahasa Arab kan? Sayyid bahasa Arab kan? Nah, Oh, coba berarti tunjukkan kepada saya. Allah Tunjukkan kepada itu saya. nggak Ya, boleh tunjukkan disebut kepada Sayyid. saya. Dengerin. Tunjukkan kepada saya kaidah bahasa Arab Sayyid Allah ada. Tunjukkan. Literasi ini berarti ya. Boleh Ya, nggak? tunjukkan. Boleh nggak Allah disebut Sayyid gitu ya? Ya, oke, ya, tunjukkan. Menurut Bang Ari boleh nggak itu? Oh, jangan menurut waktu mau menjawab. Loh, kalau saya kalau dimaknai boleh atau tidak, saya nggak ada kapasitas di sana menyebutkan. Enggak ada Saya nggak paham bahasa kapasitas, Arab. makanya Sayyid ini nggak bisa disebut untuk Tuhan. Paham? Meskipun artinya Bentar, junjungan, pertanyaannya kan? adalah kenapa Kurios menjadi Tuhan? Itu pertanyaannya. Iya. Berarti Sayyidnya Bang Adli siapa? Aduh, jangan banyak tanya. Ini loh, saya tanya kamu, Loh. jawab dulu. Loh, jangan banyak tanya. Ini waktu mau menjawab. Iya, tadi kan sepakat nih. Saya kan Bahwa- udah buka data. Saya kan udah Dijawab. buka data. Anda mengatakan kurios. Berarti bisa berarti kalau dalam bahasa Arab Rob gitu kan. Nah, ini apa Ya. tulisannya? Rob. Rob Sayyid. bukan? Kan Nah, ngaku salah nggak? ngaku salah Ngaku nggak? salah nggak? Ngaku salah nggak? Tadi kan Rob. Ini bukan Rob nih. Mungkin Ayo, terjemahan ngaku lain salah ada nggak itu? Terjemahan lain ada nggak? Silakan tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke saya kalau ada Robnya. Tunjukkan. Tunjukkan. Nah, enak kan? Bentar. Tunjukkan kepada saya. Ya, tunjukkan. Ayo mana? Mana ada Rob gitu. Coba. Surat apa itu ya? Mu'alliman warob gitu. Ayo, tunjukkan. Mu'alliman warob gitu. Alamak, mampus. Ayo yang coba. yang jelas ini LAI ini dia kalau ke Arab digebuk kepalanya. Betul. Kalau Kristen Arab ketemu LAI digebuk kepalanya LAI gitu loh. Itu aja, bro. Betul. Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayo. Ayo. Tunjukkan kepada saya ada tertulis Sayyidina Allah gitu. Tunjukkan. Tunjukkan. Oke, gini. Tunjukkan. Sekarang Enggak, tunjukkan dulu. Tunjukkan dalam kaidah bahasa Arab, tunjukkan dalam kaidah bahasa Arab Sayyidina Allah, tunjukkan. Sayyidina itu artinya kan Jangan tadi junjungan. jangan kemana-mana. Tunjukkan kepada saya Sayyidina Allah, tunjukkan. Iya, tenanglah Bang. Iya, tunjukkan. Sayyidina ini Tunjukkan. apanya yang ditunjukkan? Kita Sayyidina Allah, tunjukkan. Dengar dulu. Kau diam dulu. Kau nggak ngerti apa-apa. Sayyidina Allah, tunjukkan. Sayyidina Allah, tunjukkan. Allah. Di mana tertulis itu? Di Quran atau di mana terserah lah. Sayyidina Allah, tunjukkan. Allahumma Sayyidina itu. Allahumma Sayyidina Muhammad itu kuculuk, bukan Sayyidina Allah. Kalau sebentar aku lupa. Ayo. 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 Nyerah aja, langsung nggak ada. Kau itu kok mau-maunya ditipu LAI loh. Kristen itu udah banyak yang sadar loh. Udah banyak yang sadar. Kau aja yang belum gitu loh. Betul nggak Bang Andi? Demian udah sadar. Apalagi kena LAI alamak. Iya, Banyak yang pemimpin ya. sadar. Banyak yang sadar. Enggak, tunjukkan kepada saya Sayyidina Allah, tunjukkan. Tunjukkan. Pemimpin. Saya nggak tanya itu. Tunjukkan ke saya bahasa Arab. Kalau memang Sayyid ini bisa untuk
Tuhan, tunjukkan kepada saya Sayyidina Allah, tunjukkan. Apakah Allah itu Jangan pemimpin? kemana-mana, tunjukkan dulu. Jangan apakah, berat ini. tunjukkan, tunjukkan. Jangan kemana-mana, waktumu menunjukkan, bukan waktumu apakah. Sayyidina Allah ya kan. Tunjukkan, ayo. Boleh nggak? Istighfar. Istighfar, astagfirullah itu. Kok bisa ke istighfar? Pendeta diam dulu, pendeta ini gak ada ilmu. Diam. Satu kata aja kok. Kepada pemimpin kami Nabi Muhammad. Saya nggak tanya itu. Saya tanya Sayyidina, Sayyid Allah, tunjukkan. Sayyidina Allah, tunjukkan. Ya, akarnya dari mana sih Sayyid ini? Ah, dulu? udah, Sebentar. tunjukkan dulu. Jangan tanya, banyak tanya. Tunjukkan Oke. dulu, baru nanti tanya. Tunjukkan dulu. Apanya yang ditunjukkan? Loh, Sayyidina Allah. Gak ngerti pertanyaan. Udahlah banget, gak ngerti. Sok bego dia. Iya nih orang. Heran. Makanya kalau jalan buntu itu mending nyerah. Aku nggak ngerti Bang Ardi. Selesai kita. Lanjut Bang Hadi. Iya, yang saya baca. Udah, udah. Saya udah maklumi Anda loh. Udah. Udah, Hanso, udah diam. Oke. Yang jelas, terjemahan Yohanes 13:13 itu yang modern ini salah. Yang benar itu adalah yang pertama kali diterjemahkan di zaman Belanda. Anda boleh cari Bible yang paling tua di sana itu. Kamu memanggil aku guru dan tuan. Atau kamu memanggil aku guru dan rabi. Atau kamu memanggil aku guru dan junjungan. Itu terjemahan lamanya. Setelah modern, digantilah menjadi kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Jadi konsep ketuhanan Kristen itu terupdate. Tadinya Yesus ini Tuhan, disisipkan kata H menjadi Tuhan. Kemudian dikonsilikan di 325 menjadi Tuhan dia. Terus diperkuat oleh Paulus di Roma 14:9. Mati hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Terus kemudian dipersiapkan oleh Lukas di KPR 2:32. Yesus yang kau salibkan itu dijadikan Tuhan. Disalahartikan lagi di Lukas 2:11. Bunda Maria melahirkan Tuhan. Jadi Yesus ini Tuhan ini hasil modifikasi tangan-tangan jahil. Orang pinter bermanuver, berpolitik supaya dia banyak bisa dibodoh-bodohi. Kalian semua ini terdoktrin dengan terjemahan yang keliru. Kita di sini hanya ingin menjadi anak orang Kristen yang jujur. Tetap aja jadi Kristen kok, Unitarian Kristen. Kami tidak ingin Anda memeluk Islam kok, tapi jujurlah sebagai seorang Kristen. Jangan mau dibodoh-bodohi terjemahan. Sederhana kok. Tapi kalau Anda nggak mau ya sudah. Tetap akan Anda menjadi bumerang. Menjadi begini jadinya diketawai oleh penonton. Malu kan cuma satu kata aja diputar-putar. Jujur itu pahit saudara, tapi jujur itu gentleman. Oke. Boleh nanya nggak? Nggak usah nanya lah. Ya akui dulu ini kesalahanmu dari LAI. Baru nanya. Ya, kuakui. Bahwa Yesus bukan Tuhan ya, Tuhan ya. Tuan ya, Tuan. Tuhan. Oke, Yesus Tuhan. Tuan, Ya. kalau tuannya Bang Andi Tadi siapa? dulu. Ya. Zeus pendeta sudah disetujui kita ya bahwa Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan ya. Yesus Tuhan. Di mana tertulis Yesus Tuhan? Waduh, itu Alkitab dari atas ke bawah itu Tuhan semua itu. Ajarin dia. Nggak usah dipaksa orang. Ajarin dia pendetamu ini. Bang, Kristen di dunia miliaran. Kalau Yesus bukan Tuhan, mana mungkin? Kalau begitu Pak Pendeta, dia Hanso diam dulu. Anda saya safety dulu ngopi. Nggak usah lah, jangan tolong. mau Kalau kayak begitu bagaimana Pak Pendeta, diam dulu. Dengarkan saya, Pak Pendeta. Sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Sejak dahulu kala, Anda belum lahir, nenek moyangmu belum ada, Yesus sudah ada. Oke, baik. Yesus itu turun ke muka bumi itu lewat mana Pak Pendeta? Ya, bos, kalau Tuhan mau turun langsung ke manusia mati, maka jalan satu-satunya harus lewat Yesus menjadi manusia. Oke. Waktu dia di dalam kandungan, Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Jadi Bunda Maria mengandung Tuhan? Iya, memang. Oke. Waktu Bunda Maria mengandung Tuhan, siapa Tuhannya Maria?
Tuhannya Maria. Iya, waktu mengandung tuh. Siapa Allah Tuhannya? yang Maha Kuasa. Ya, bukan yang di dalam kandungan? Yang di dalam kandungan termasuk. Jadi Tuhannya Maria adalah isi kandungannya Maria? Iya, memang. Iya, kalau Maria berdoa bagaimana ceritanya? Ya kalau dia berdoa kepada yang dalam kandungan. Buset dah. Apanya yang salah situ? Lalu saya tanya. Ya Tuhanku di dalam kandunganku gitu. Bukan, itu bahasamu, bahasa Bapak. Ya kan tadi Anda ngomong, dia berdoa ke dalam, Anda tadi pendeta ngomong, dia berdoa ke dalam isi kandungannya kan gitu Bang. Maria ini Pak sudah tahu bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan oleh para nabi sejak dahulu kala. Iya paham. Bahwa dia itu Tuhan. Apakah Tuhan itu maha kuasa Pak Pendeta? Maha kuasa. Apakah Yesus maha kuasa? Maha kuasa. Apa yang dikuasai Yesus dalam kandungan? Waduh, orang mati bangkit. Yang dalam kandungan Bang, saya tanya. Apa yang dikuasai? Dengarin dulu pertanyaannya. Apa yang dikuasai Yesus 9 bulan dalam kandungan? Yang di apa? Apa yang di apa? Saya ulang ya. Kan Bunda Maria mengandung Tuhan yang maha kuasa nih. Iya sudah. Apa yang di apa? Bunda Maria ini kan mengandung 9 bulan. Pertanyaannya adalah apa yang dikuasai Tuhan selama 9 bulan dalam kandungan? Yang dikuasai? Iya. Maksudnya kuasai kepada Maria atau kuasai ke apa ini? Gini loh Bang. Kuasai ini yang saya mau pahami dulu. Ya saya pelan-pelan ya Pak Pendeta ya. Ya, Anda tadi mengatakan Yesus itu Tuhan Maha Kuasa. Betul. Oke. Yesus pernah dikandung 9 bulan, betul? Betul. Oke. Apa yang dikuasai Yesus, Tuhanmu yang Maha Kuasa ini selama 9 bulan dalam kandungan? Apa yang dikuasai dalam kandungan? Silakan. Yang dikuasai. Jadi ini kan namanya proses dalam kandungan. Kalau berbicara dikuasai, apakah menguasai Maria atau maksudnya dikuasai apanya ini, ilmunya atau apa? Kan Tuhan Maha Kuasa dalam kandungan Bang. Iya, maksudnya yang kata dikuasai ini maksudnya apa? Kalau begitu saya permudah. Apakah Yesus di dalam kandungan Maha Kuasa? Maha Kuasa. Oke. Apa yang dikuasai dalam kandungan kalau dia Maha Kuasa? Yang dikuasai dalam kandungan. Ya, kan Maha Kuasa Bang. Dia mengendalikan semua walaupun dalam kandungan. Dalam kandungan dia ngapain Bang? Dia menguasai seluruh alam semesta. Itu berdata atau berdoktrin? Oh, data. Tidak ada doktrin di sini. Di mana datanya? Di mana datanya Yesus dalam kandungan menguasai alam semesta? Itu sudah jelas itu Bang. Tapi Injil Sinoptik, tahu Injil Sinoptik toh? Matius, gue pengen ketawa tapi lupa caranya. Ya, sudah menjelaskan bahwa dia itu Tuhan, bahwa dia itu Mesias yang dinanti-nantikan, nubuatan oleh para nabi. Jadi tidak perlu diragukan. Kalau di dalam kandungan itu Bang, Yesus ini sudah bisa cari makanan sendiri atau disupport makanan dari Maria? Tidak mungkin karena begini, Yesus itu jadi Tuhan itu Allah berinkarnasi jadi saya manusia. Saya nggak nanya itu Bang. Ya tuh, kan dulu, Abang ini jangan sebut yang lain. Ini Yesus Maha Kuasa di dalam kandungan Maria. Pertanyaan saya, Yesus ini dalam kandungan mencari makanan sendiri atau disupport dari Maria? Yesus itu tidak lapar. Dia tidak lapar. Dia sebagai Tuhan tidak mungkin dia mau lapar. Dia bernapas lewat mana itu Bang waktu jadi dalam kandungan? Oh, kalau belajar biologi tahu Bang. Apa itu? Jangankan Yesus, manusia biasa pun tetap bernapas dalam kandungan. Itu ada kalau belajar biologi. Disupport gizi makanan itu dari mana itu Bang dalam kandungan? Ya dari hasil Maria makan, minum. Kan begitu. Jadi Tuhanmu itu tergantung kepada gizinya Maria gitu ya? Oh bukan, dia pun makan minum dia tidak bermasalah. Jadi kalau Maria misalnya mohon maaf ya, Maria kurang gizi tetap Tuhan mau gemuk di dalam? Tetap dia bukan gendut, maksudnya dia tetap sehat karena dia tetap sehat. Baik, nggak apa-apa. Gitu. Ya, waktu dia bayi Bang, dia butuhkan pertolongan ibunya nggak? Waktu dia bayi dia tidak terlalu membutuhkan karena dia Tuhan. Dia pernah dikasih ASI nggak Bang? Di ASI itu ya namanya kan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi ada 100%? Manusia. Kok pakai 100%?
dalam keyakinan Kristen, Bang, Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Jadi tentunya dia hidup sebagaimana manusia biasa. Begitu. Jadi waktu bayi belum jadi Tuhan. Roh Kudus itu ada pada dia. Enggak, Tapi saya soal tanya. dia mau bayi, Pak anak-anak Pendeta. itu berlaku mengikuti ya secara alami kan. Cuma sederhana pertanyaannya Pak Pendeta. Waktu waktu Yesus bayi, apakah dia sudah jadi Tuhan atau belum jadi Tuhan? Kalau dia mau jadi Tuhan bisa. Loh, kok Anda yang tafsirkan? Oh, bukan tafsirkan. Yesus itu diizinkan pelayanan itu nanti umur 30 tahun. Oh, berarti waktu bayi belum kelihatan ketuhanan. Jadi Pak Pendeta dengerin. Jadi waktu bayi belum kelihatan kalau dia Tuhan. Bukan belum kelihatan. Artinya begini. Artinya dia sebagai Tuhan, dia bisa berbuat apa saja di saat dia masih kecil. Waktu dia bayi, apakah dia maha kuasa, Bang? Maha kuasa juga. Apa yang dikuasai bayi Yesus waktu dia bayi, Bang? Yesus Tuhan itu kan pada prinsipnya tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Enggak, Jadi waktu dia bisa dia melakukan Bang, apa saja tanpa diketahui oleh manusia. waktu dia bayi udah bisa jalan sendiri nggak nyari makanan, Bang? Kalau bisa jalan, kalau dia mau bisa. Kalau dia mau bisa. Pernah nggak dia mau bayi jalan sendiri, Bang? Bagaimana, Bang? Dulu ada di Bible tertulis dibungkus lampin taruh di palungan ya. Itu bayi yang taruh di palungan itu Tuhan ya, Bang? Tuhan. Dia itu bisa apa saja sih bayi itu, Bang? Seperti saya bilang tadi, apa saja dia bisa berbuat kalau dia mau. Pernah nggak dia jalan sendiri tuh, Bang? Waktu umur sehari dia jalan sendiri. Pernah nggak, Bang? Oh, kalau itu Alkitab tidak mencatat karena itu secara etika itu tidak bagus juga. Masa bayi berjalan? Berarti dia belum maha kuasa, Bang, belum bisa jalan. Tidak. Jangan abang bedakan antara dia punya kemanusiaan dan keilahiannya. Harus Tapi kan memang dia berbentuk manusia, Bang. Memang bentuk manusia. Memang Ya makanya saya tanya, apakah bayi ini Tuhan? Ya Tuhan. Apanya yang Tuhan bayi ini, Bang? Sudah dinubuatkan pertama. Saya nggak minta nubuatan, Bang. Bayi ini kan ada, Bang, bayi ini ada jasmani, ada rohani. Apanya yang Tuhan? Yang Tuhan itu dia punya kuasanya yang ada di dalam hidupnya. Oke, apa kalau begitu apa yang dikuasai dia waktu bayi? Yang dikuasai oleh bayi, dia itu naturnya Tuhan, dia bisa menembus ruang dan waktu, dia bisa tahu. Jadi waktu bayi udah bisa. Jadi waktu dia bayi udah bisa menembus ruang dan waktu ya? Oh, bisa. Bisa. Di mana datanya itu, Bang? Tertulis di mana? Ya, tertulis dia sudah bilang tuh. Akulah Tuhan yang tidak tertulis di mana? Tertulis di mana waktu bayi bisa tembus ruang dan waktu? Abang buka di kitab Roma. Roma Di situ berapa? banyak sekali menjelaskan bahwa Yesus itu tidak dibatasi oleh siapapun. Yakin, Bang, itu? Yakin, nanti saya kasih lihat sebentar. Saya tidak dalam kondisi Nggak apa-apa, nggak usah pakai data, Bang. Saya apresiasi Abah menjawab. Jadi bayi ini maha kuasa ya, Bang ya? Maha kuasa. Apa aja sih yang dikuasai waktu bayi? Ya, seperti saya bilang tadi, dia itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Bisa saja, apa saja dia bisa lakukan. Waktu bayi butuh bantuan orang lain nggak? Secara manusia butuh. Oh, berarti dia bukan Tuhan dong kalau dia butuh. Oh, Tuhan, tetap Tuhan. Dagingnya saja yang manusia, tetapi rohnya roh Tuhan. Bang, Tuhan itu tergantung kepada makhluk atau makhluk yang tergantung kepada Tuhan? Yang bergantung kepada Tuhan adalah makhluk. Bukan Kalau Tuhan Yesus yang bergantung nggak? kepada manusia. Kalau Yesus ini bergantung nggak sama ibunya waktu bayi? Kalau seperti saya bilang tadi, kalaupun dia tidak mau, tidak apa-apa. Bisa dia bisa buat lain-lain. Oh, jadi waktu bayi dia nggak butuh ibu? Bukan tidak butuh, tapi kalau dia mau. Nah, gitu. Pernah nggak dia nggak mau, dia nggak butuh ibunya kalau waktu bayi? Nah, itu saya belum pernah baca. Berarti dia butuh. Kalau begitu butuh dong. Berarti bayi ini butuh kasih sayang ibu dong. Ya pasti secara manusia. Berarti dikasih ASI. Ya pasti dikasih ASI dong. Masa Berarti yang butuh ASI ini Tuhan atau manusia? Yang butuh ASI Tuhan atau manusia?
Manusia berarti dia bukan Tuhan dong karena dia butuh. Bukan, saya sudah bilang tadi Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Cuma yang membedakan manusia Yesus dengan manusia kita berbeda. Manusia kita ini bisa berdosa, manusia Yesus tidak bisa berdosa. Coba buka di kitab mana ada Yesus berdosa enggak? Coba. Nanti saya kasih. Waktu bayi belum ada dosa, Bang. Nah, maksudnya entah dia sudah dewasa atau kapan, abang buka sama saya, ada enggak di mana Yesus berbuat dosa? Yakin, Bang? Iya, saya yakin. Coba kasih lihat sama saya. Ada punya Bible di situ, Bang? Saya sudah kalau soal perjalanan Yesus sudah kepala sama saya. Oke. Matius 21 ini udah dewasanya ya. Ya. Anda sih yang minta dosa. Matius 21 18 sampai 22 Anda pernah baca, Bang? Sudah baca. Silakan abang baca. Apa kira-kira isinya itu? Baca sendiri. Oke, berarti Anda nggak tahu, saya kasih tahu. Saya orang baik. Ini saya ini manusia, jadi menghafalnya itu daripada saya salah bicara, nanti abang lagi kutip. Oh, ini so keliru. Berarti saya lebih menghafal daripada Anda kan gitu. Coba abang baca. Iya, saya nggak baca, saya hafal. Nah, hafal apa itu? Di Matius 21 18 22 di sana itu Yesus sama murid-muridnya perjalanan kembali ke kota. Yesus lapar. Dalam perjalanan dia melihat pohon ara. Ya. Lalu pergi ke situ. Tapi bukan musim buah. Pohon ara ini tidak berbuah. Yesus marah. Apa yang dilakukan, Bang? Yesus marah terhadap pohon ara ini, Bang. Pohon ara. Oh, pintar. Mengutuk itu dosa atau bukan, Bang? Dia Tuhan, Bang. Bagaimana dia mau berdosa? Jadi mengutuk nggak dosa ya, Bang? Yang dia lakukan karena dia dalam status sebagai Tuhan, ya mungkin dong dia berdosa. Oh, waktu itu Tuhan lapar. Nah, ini fikihnya ya, fikihnya kalau di Al-Qur'an tafsiran. Enggak, yang lapar, Bang, bentar dulu, Bang. Izin dulu, Bang. Yang lapar Tuhan atau manusia? Yang lapar kemanusiaannya. Kemanusiaannya. Yang mengutuk apanya? Ya. Apa itu? Bagaimana? Yang mengutuk siapa? Yang mengutuk ya Tuhan lah. Nggak mungkin. Yang lapar manusia. Yang lapar manusia, yang mengutuk Tuhan gimana sih? Ini Bang, abang mau dengar nggak sedikit saya cuma 1 menit. Silakan Bang. Gini Bang, sebenarnya ini perumpamaan yang Yesus mau sampaikan kepada orang Yahudi bahwa jika hidupmu tidak berbuah, kamu lebih baik ditebang, dipotong, dibakar, dibuang ke sampah. Itu maksud Tuhan Yesus di dalam penyampaian ini. Bukan soal dia lapar, dia juga tidak perlu makan. Dia lapar, Yesus. Abang jangan bantah data, tertulis kok dia lapar. Memang betul, makanya saya bilang sebenarnya itu punya tujuan dilakukan itu. Dia mau mengatakan kepada orang, jika hidupmu tidak berbuah, ya lebih baik kamu ditebang, lebih baik kamu mati. Nggak ada kata tebang dikutuk, Bang. Nggak ada kata tebang dikutuk. Artinya secara anunya seperti itu, secara tata bahasanya. Abang kok suka merubah data gitu loh. Bukan merubah data, Bang. Ini kan semua Alkitab itu dibaca begitu, ada tafsirnya. Di situ begitu. Yesus lapar loh, Yesus lapar. Kemudian dia menyuruh muridnya mengambil buah ara, tapi bukan musimnya, nggak berbuah. Emosi dikutuk tuh pohon, Bang, bukan ditebang, dikutuk. Ya, intinya begini, kalau dia kutuk pun itu hak dia karena dia yang ciptakan. Berarti boleh mengutuk ya, Bang? Boleh. Tuhan ya, bukan saya. Saya tidak bisa mengutuk orang. Tuhan yang mengutuk, tapi yang lapar manusia, Bang. Gimana ceritanya? Abang enggak paham, saya sudah bilang Yesus itu yang dikandung dari Roh Kudus. Dia itu ketika jadi manusia, itu manusia 100%, tetapi Tuhan juga 100%. Jadi manusianya yang lapar, Tuhannya yang ngutuk. Ya iya. Ya, enggak kompak dong antara Tuhan dan manusia dalam diri bisa, Yesus. Karena manusianya itu kan dia juga, kita juga enggak bisa buat Yesus seperti sembarang hantam saja, bukan begitu. Waktu Yesus berdoa kepada siapa itu, Bang? Dia berdoa kepada Bapa. Masalahnya di mana di situ? Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini kan boleh saya cerita sedikit lagi? 1 ya, menit boleh saya ceritain aja, Bang, sampai puas. Jadi begini, Bang. Ya. Yesus itu kondisi manusia. Saya setuju kalau abang itu bilang Yesus manusia. Memang betul kemanusiaannya. Toh? Nah, tidak mungkin dia mau mengatakan kepada orang-orang ini dalam kondisi Yesus masih hidup ya. Tidak mungkin dia mau mengatakan kepada orang saya Tuhan atau saya Bapa. Tidak mungkin. Sementara dia dalam kondisi manusia. Pasti dia akan pertanyaan saya, Bang, sederhana. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan.
Bukan. Dalam kondisi dia sebagai manusia, dia mau menunjukkan kepada orang-orang bahwa berdoalah kepada Bapa. Seperti murid-murid bertanya kalau berarti waktu Yesus berdoa dia bukan Tuhan. tetap dia Tuhan. Berarti kalau Yesus tanya dulu, waktu Yesus berdoa dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Waktu dia berdoa, Iya. dia berdoa itu memberi contoh kepada orang. Saya nggak nanya tujuan berdoa, saya nggak nanya tujuan berdoa. Jadi Yesus Pertanyaannya, selalu waktu begini, Bang, Yesus pertanyaannya Yesus. Bang dengerin, Anda salah jawab ini. Waktu dia berdoa, Yesus Tuhan, A. Yesus Tuhan, B. Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan pasti. Oke, Tuhan. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan, betul? Saya sudah bilang toh, dia itu 100% manusia, 100% Allah. Kan Berarti begitu. waktu Yesus berdoa dia berarti kalau waktu Yesus berdoa dia bukan Tuhan. Dalam kondisi seperti saya bilang, tidak mungkin dia mau jadi Tuhan di muka orang banyak. Makanya berarti dia dia- menunjukkan kemanusiaannya bahwa butuh doa. Oh, artinya Yesus jadi Yesus bukan Tuhan waktu dia berdoa. Dia tetap Tuhan, abang. Berarti kalau tetap Tetapi Tuhan maksudnya- berarti kalau dia tetap Tuhan berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. bukan juga. Dia tidak bukan sedang menentang diri sendiri, tidak. Bukan begitu Oh, dia punya. berarti Yesus bukan Tuhan waktu dia berdoa. Ya tetap dia Tuhan, bang. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Ya begini. Begini. Pusing kan? Nah, memang Iya. pusing juga saya lihat abang Memang pusing bertanya juga ini. ya Pak ya. Kalau diputar begitu bang, itu sebenarnya Yesus itu sebenarnya aku kalau juga pun dia pusing. mau berdoa, selalu begini bang. Yesus setiap bertindak tentunya ada maksud. Ini juga pusing. Setiap Yesus bertindak tentunya ada maksud. Contoh, dia berdoa. Sebenarnya apa maksud sih Yesus berdoa? Sebenarnya tidak perlu Yesus berdoa, tetapi dia mau tunjuk contoh kepada murid-muridnya bahwa jam doa itu harus berdoa. Karena kita di Kristen juga menjalankan itu. Kita punya jam-jam doa, bang. Begitu. Iya. Tergantung Jadi abang Yesus mau itu doa. udah cukup Bang. Jadi Yesus berdoa. Jangan pusing Bang, tentukan sikap. Di sini kejujuran Bang. Jadi kesimpulannya adalah kita simpulkan Bang. Yang berdoa itu Tuhan atau bukan Tuhan yang berdoa? Yang berdoa itu Yesus dalam kondisi sebagai manusia. Baik, berarti waktu itu Yesus waktu berdoa dia bukan Tuhan karena dia manusia. Nah ini kan kalau abang ini Anda sendiri yang ngomong loh. bukan saya yang ngomong, tetapi pertanyaanmu itu pertanyaan yang tidak perlu ditanya. Saya sudah bilang, Bang, manusia itu manusia saya sudah bilang dari tadi, dengerin dulu, Bang. Bang. Yesus itu Bang, ini 100% saya persingkat. manusia, Saya persingkat 100% aja. Tuhan. Ya, manusianya Yesus Tuhan atau bukan? Manusia. Manusianya Yesus bertuhan nggak? Bagaimana, Bang? Manusia Yesus ini bertuhan atau dia ateis? Dia sendiri yang maha kuasa, Bang. Nggak mungkin dia mau Enggak, dengerin dulu Bang. Manusia Yesus ini dia bertuhan atau tidak bertuhan? Ya tidak mungkinlah dia bertuhan. Berarti manusia Yesus ateis, tidak bertuhan dia manusianya. Nah, itu kan pertanyaan seperti itu kan. Kalau menurut saya, Bang, itu ngawur itu. Loh, Anda sendiri yang bilang manusia loh. Bang, di-mute dulu Bang. Ini itu telepon dari jemaat itu. Di-mute Bang. Jadi, Bang, artinya begini, kalau dikatakan dalam kondisi Saya ulang dulu ya Bang ya. Manusia Yesus ini bertuhan atau tidak bertuhan Bang? Anda jawab tidak bertuhan. Artinya manusianya Yesus ateis. Kenapa tadi Anda begitu? Karena manusia itu bukan Tuhan. Yang berdoa itu manusianya. Mestinya Anda jawab dong, manusianya Yesus itu bertuhan. Bertuhan kepada Bapaknya. bukan begitu, Bang. Salah itu. Ya terus Salah. Kalau yang konsep kami berdoa, bukan begitu. nah yang berdoa ini Tuhan atau manusia yang berdoa? Konsep kami bukan begitu. Dia sebenarnya sedang berdoa pada diri sendiri. Berdoa kepada dirinya sendiri. Iya, dia Tuhan kok. Terus Bapak fungsinya apa tadi Anda bilang berdoa kepada Bapak? Kan sudah dibilang Bapa berinkarnasi jadi manusia. Yang Bapa di sorga itu sudah jadi Yesus. Oh berarti di surga kosong. Bukan kosong, sudah bilang Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan Kan sudah jadi Yesus dia Bang. Nah, bukan begitu. Dia jadi Yesus. Anda tadi ngomong ya sudah menjadi Yesus.
Iya betul. Nah, berarti tidak ada lagi Bapa kalau sudah menjadi Yesus. Ya Yesus Bapaknya sendiri. Bapa dan Yesus sama atau beda? Nah, jadi begini. Pusing-pusing Saya loh. mau jelaskan lagi. Ini Nggak usah tadi udah dijelasin bahas. Bapa dan Yesus sama atau beda? Bapa yang Yesus dalam skema Tritunggal itu dia itu ini jadi ada orang ala Bapa dengan Bapa. Saya nggak nanya, bukan itu pertanyaannya. Yang abang tanya mana? Yang ala Bapa? Enggak, Bapa, dengerin. Bapa dan Yesus A sama B berbeda. Yang saya mau tanya, yang Bapa yang abang maksudkan, yang Bapa mana? Yang ala Bapa atau Ya hanya bapaknya Bapa? Yesus lah, bapaknya Yesus. Yesus tidak ada Bapa. Bapaknya Yesus yang di surga yang disebut Bapa siapa? Ah, ini kan. Jadi ini sedikit saya cerita lagi ya 1 menit. Nggak usah dicerita, Bapak dan Yesus sama atau beda? Bapa dengan Yesus beda. Beda. Kalau beda yang mana yang Tuhan? Ya, Yang mana yang Tuhan, Bapak atau Yesus? yang Tuhan adalah Allah. Kok Allah lagi? Nggak ada Allah di Bibelmu. Iya. Jadi Nah, dia nggak sebut Allah lagi. Allah dengan Bapa beda, Bang. Ya udah jangan sebut Allah dong, kalau kamu nggak punya Allah. Gimana? Jadi Kembali Allah ke dengan topik Bapa. ya, kembali ke topik. Waktu Bunda Maria sama Yesus masih hidup, Bang, apakah Bunda Maria tahu kalau anaknya adalah Tuhan? Tahu. Sembahannya Bunda Maria siapa ya waktu anaknya masih kecil? Ya, kepada Allah. Bukan kepada Yesus. Yang dia yakini adalah Yesus. Begitu. Berarti Bunda Maria sembah bayi itu ya? Iya, bisa juga. Oh, jadi bayi ini tidur disembah. Oh, enggak juga. Masa sama dengan kita kalau mau berdoa. Kan ada jam-jamnya, Bang. Oh, ada jam-jamnya. Kalau misalnya ketiduran nih bayi, dibangunkan, bayi bangun, orang mau menyembah, begitu. Oh, enggak, bukan begitu. Bukan Bagaimana begitu, Bang. caranya? Bagaimana? Jadi bayi itu seperti saya bilang tadi, dia bisa melakukan apa saja karena dia sendiri Tuhan. Begitu. Iya, berarti bayi ini disembah Maria toh. Kok Benar nggak, bayi bagaimana bayimu disembah oleh Sembahannya Maria, Bapa atau Yesus? Ya, kepada Tuhan lah, Bang. Tuhan yang mana? Ya, yang ada di dalam Yesus. Iya, berarti dia sembah anaknya gitu loh. Oh, dan artinya secara langsung dia tidak menyembah begitu, tetapi secara iman bahwa dia sedang beriman kepada Yesus. Lu keterlaluan memang ini pendeta. Lu atur-atur rumah tangga Maria, lu yang ngatur lo. Oh, bukan, abang juga yang ngatur-ngatur skenario-nya. Orang saya cuma nanya, lu yang ngatur gitu loh. Ini kamu ini lebih pintar ngatur rumah tangga orang daripada Maria sendiri loh. Begini, Bang. Dari tadi aku dengerin pertanyaannya emang selalu lucu dari kemarin-kemarin. Emang kayak gini Bang Andi, luar biasa. Lucu ngatur rumah tangga orang. Jadi begitu, Bang. Lu kayaknya kepala rumah tangganya deh. Jangan-jangan lu jelmaannya Pak Yusuf, suaminya Ya, Maria. jadi kita kalau diskusi masuk ke arah itu, Bang, kita jadi kayak orang-orang bodoh. Ya memang Bang, saya memang di sini lagi ketololan. Iya, jadi kalau diskusi yang cerdas, Di sini kunciannya orang. Diam dulu. Di sini kunciannya banyak orang syahadat, Bang. Enggak bisa. Itu kan imannya abang. Toh imannya abang berbeda dengan imannya kami. Lu tahu nggak gara-gara begini ada pastor terkenal syahadat lo hubungin gua. Kurang ajar lu. Lu rusak. Lu kata pastor itu ya, dengerin. Kata pastor atau pendeta itu ngomong gini sama gua. Andi, gara-gara lu kayaknya bercanda tapi merusak iman saya. Bener loh. Bener Bang, rusak tuh iman tuh kalau gue yang ngomong. Itu pastornya enggak beriman itu, Bang. Iya, akalnya berfungsi Bang, masa ada. Itu pastor model begitu cocok lah. Ya lanjut. Cocok kalau abang bisa. Aku tanya dikit ya Bang ya. Bang, aku tanya dikit ke pendeta ya Bang. Bang Adi. Bang. Aduh, mana Bang Adi? Pusing kepalanya, pusing tadi. Panggil aja. Ngomong kok dia. Pak Zeus. Ya. Apakah Anda percaya kalau Yesus itu punya dua natur, Bang?
Iya, tadi memang saya sudah terangkan, memang dia dua natur manusia, natur Tuhan. Oke. Berarti 100% Tuhan, 100% manusia gitu. Iya. Oke. Ini aku boleh tampilin sesuatu, Bang. Ini kan 100% Tuhan, 100% manusia, betul nggak? Iya, betul. Kalau boleh tahu kenapa harus dibagi-bagi gini, Bang? Kenapa kok nggak gini? 100% Tuhan, 100% Tuhan. Kok nggak gitu aja? Kenapa, Bang? Begini, manusia itu butuh perantara. Ya, Bang ya. Ini di dalam yang Bible yang kami pelajari sejak dari kecil. Kan begitu, manusia kan Jadi kalau manusia mau tunggu Tuhan datang langsung, abang sudah tidak perlu lagi cari tahu. Sebenarnya abang tahu. Kalau Tuhan turun mati semua Jadi Oke, Bang. Oke, aku tanya ya, Bang. 100% Tuhan ini ya, yang Tuhan dulu ya, yang aku tanya yang Tuhan ya. Yang 100% Tuhan ini apakah Tuhan atau bukan Tuhan, Bang? Nih. Tuhan atau bukan Tuhan? Yang 100% Tuhan ini. Ya Tuhan. Oh Tuhan, oke. Aku pilih, aku kasih tanda kuning ya, Bang. Nah, aku kasih kuning-kuning gini ya. Oke. Kalau yang 100% manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan manusia ini, Bang? Manusianya ya manusia. Iya, manusia ini Tuhan atau bukan? Manusia, bukan Tuhan. Oh, bukan Tuhan. Jadi ini ya, bukan Tuhan ya. Oke, aku izin kasih kuning-kuning gini ya, Bang. Ini jawaban abang ya. Nah, yang mati di tiang kayu ini sepakat ya, Bang? 100% Tuhan itu Tuhan, 100% manusia ini bukan Tuhan. Betul ya? Iya. Oke, ini jawaban Anda loh ya. Ini bukan jawaban saya. Saya tidak akan membantah sedikit pun dengan jawaban abang. Oke, saya nggak akan bantah. Saya nggak akan menyalahkan. Kita kan punya iman sendiri-sendiri. Betul nggak, Bang? Sepakat ya? Sepakat ya, Bang ya? Ya, jadi begini, Bang. Saya mau kasih catatan sedikit untuk abang. Ketuhanannya ya, dengan tunggu dulu, Bang. jangan Tunggu dulu, Bang. Sabar. Maksud saya gini loh. Keimanan kita kan masing-masing, bener nggak? Ya. Masing-masing ya. Oke ya. Oke, kita lanjut ya, Bang. Oke, sebentar. Kita lanjut dulu. Nah, pertanyaan saya, Bang, yang mati di tiang kayu salib itu yang 100% Tuhan atau yang 100% manusia, Bang? Yang natur manusia. Gimana, Bang? Yang natur manusia. Oke, yang mati di tiang kayu salib adalah yang naturnya manusia. 100%. Ya, 100% manusia ya, Bang? Iya, yang naturnya manusia. 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. Ya. Kita tutup. Ya. Siap. Yang mati di tiang kayu salib adalah 100% manusia, betul ya, Bang? Ya, yang naturnya. Ya. Iya, natur adalah natur ya, aku tambahin natur ya. Adalah natur 100%. 100% manusia tadi kan bukan Tuhan ya, Bang ya, betul ya? Tuhan sudah bilang dia punya natur Tuhan. Bagaimana caranya? Enggak, yang ini loh. Yang 100% manusia ini loh. Ini loh. 100% manusia. Abang menjawab bukan Tuhan tadi, betul ya? Begini, Bang. Yang manusia, Bang. Kalau yang 100% Tuhan, kalau yang 100% Tuhan udah saya catat, ini Tuhan gitu loh. Oke? Oke ya? Ya. Oke, betul ya. Berarti yang mati di tiang kayu salib adalah natur 100% manusia yang notabene bukan Tuhan ya, betul ya? Iya. Oke, aku catat ya. Ya. 100% manusia atau bukan Tuhan. Oke. Ini ya. Jadi gini ya. Yang mati di tiang kayu salib adalah natur 100% manusia atau bukan Tuhan. Betul ya, Bang ya? Ya. Oke. Ini aku kasih kuning-kuning. Aku kasih kuning-kuning supaya apa? Supaya ini jawaban abang gitu loh, bukan jawaban saya, gitu ya? Iya. Oke. Nah, terus pertanyaan saya selanjutnya, Bang. Untuk apa yang manusia itu atau yang bukan Tuhan ini mati di tiang kayu salib? Untuk apa, Bang? Tunggu dulu, sebelum saya menjawab, ya. Saya mau mengatakan kepada Anda bahwa Yesus itu kan sudah dibilang pribadi. Dikit lagi dikejebak nih, dikit lagi nih. Enggak, maksudnya untuk apa gitu? Ada fungsinya nggak, Bang? Dengar dulu. Pertanyaan saya ada fungsinya nggak yang begini? Saya sudah tahu abang punya pertanyaan. Maksud saya gini, Bang.
Sedikit saya Izin, ini kan mengatakan bentar lagi aku mau sholat maghrib. yang disalib itu adalah natur, ada di atas itu ada dua natur kealahannya Iya, dan iya. natur manusia. Jadi yang natur Iya, manusianya pertanyaan iya. saya gini bang. Pertanyaan saya gini, untuk apa gitu loh, yang manusia ini atau yang bukan Tuhan ini mati di tiang kayu salib untuk apa gitu loh? Ya memang dia diutus, dia datang ke dunia untuk mati, menebus dosa-dosa orang semua. Oh, untuk menebus dosa? Iya. Oh gitu, ya udah aku catat ya bang ya. Untuk apa? Untuk apa yang manusia atau yang bukan Tuhan ini mati di tiang kayu salib? Jawaban Anda untuk menebus dosa ini ya bang ya? Iya. Oke, baik. Saya nggak akan bantah kok bang. Saya ini orangnya baik-baik loh ini. Aku kasih kuning-kuning ya bang ya. Aku kasih kuning-kuning. Supaya apa? Supaya ini jawaban abang gitu loh. Oke ya. Nah, mari kita baca di sini bang. Untuk apa yang manusia atau yang natur manusia ini atau yang bukan Tuhan ini mati di tiang kayu salib untuk menebus dosa? Betul ya bang ya? Berarti dosa abang ini ditebus oleh yang bukan Tuhan ya bang ya? Kok dosa abang yang ditebus bukan Tuhan? Bagaimana? Loh lah ini? Loh, saya tadi kan tanya untuk apa? Saya tadi loh, saya tadi kan tanya abang. saya tadi kan tanya abang, untuk apa yang manusia atau yang bukan Tuhan ini mati di tiang kayu salib? Abang sendiri yang menjawab untuk menebus dosa, betul nggak? Ya betul, salahnya di mana? Loh ya sudah, berarti ini loh, berarti dosa abang ditebus oleh yang bukan Tuhan atau yang manusia, betul nggak? Ini Anda itu mau bermain kata dengan saya, Anda bisa. Yesus itu Tuhan Loh, ini loh sendiri, tulisannya nih Bang. loh. Dia sendiri Ini loh tulisannya nih loh. Ini coba dibaca lagi ya. Untuk apa yang manusia atau yang bukan Tuhan ini mati di tiang kayu salib? Anda menjawab untuk menebus dosa. Ini tadi jawaban saya atau jawaban abang ini tadi? Iya betul. Terus, lalu apa Nah yang ya salah sudah. Ini loh. Berarti di sini yang untuk yang menebus dosa di sini berarti siapa ini? Ya yang Yesus. Ini loh. Ini loh, kelihatan nggak tulisannya? Yang bukan Abang mau Tuhan, pakai kata Pak. begitu, Jawab. itu namanya mau teknik-teknik putar-putar, nggak bisa, bukan begitu cara. Oh, Anda sendiri loh. Anda sendiri yang menjawab. Ketika saya tanya kepada Anda, Bang, dengerin Anda Bang. mengambil penggalan kata. Loh, Anda sendiri yang mengatakan. Saya kan tanya baik-baik, untuk apa yang manusia atau yang bukan Tuhan ini mati di tiang kayu salib? Anda menjawab pertanyaan saya untuk menebus dosa. Oh, ya udah. Berarti dosa Anda ditebus oleh yang bukan Tuhan. Selesai. Saya baru tahu loh bang, ternyata yang nebus dosa Anda bukan Tuhan loh. Aku pikir Tuhan. Abang ini bisa aja. Itu aja lah bang, makasih loh bang. Uset dah. Ternyata teman-teman Kristen sejauh ini saya kalau mengatakan dosa kita ditebus oleh Tuhan Yesus. Itu teknik putar-putar kata begitu bang. Enggak, ini bener nggak ini? Oke, sekarang saya tanya. Tunggu, abang Sekarang saya tanya ya. Abang satu kali. Oke, sekarang saya tanya sekarang. Sabar dulu bang, sabar ya. Sabar dulu bang. Bang, Tuhan itu bisa mati nggak? Nggak ada, dia udah pergi sendiri, pusing kepala dia sendiri. Ada kafir, anjir. Nah, kayak saya bilang, kalau dia ikuti Bang Rian saya ini nanti kejebak nih, bentar lagi nih kejebak nih. Lagian Bang Handi, siapa suruh nyembah manusia? Repot kan? Ya kan? Repot Beda sama oneness yang mati Tuhan. Jadi yang menebus dosa Tuhan. Minimal konsisten ya kalau oneness Bang Handi ya. Iya, kalau dia yang Tapi mati gabrul manusia. juga. Tapi gabrul juga sama aja. Dua-duanya salah. Tapi dia ini, aduh, udahlah, kejebak dia. Tapi dari tadi ya teman-teman di bawah perlu Anda ketahui ya, saya tuh banyak sekali lo belajar dari Bang Handi.
teman-teman di bawah. Saya tuh banyak sekali belajar dari beliau soal apa namanya pertanyaan-pertanyaan gini. Saya tuh niteni bahasa Jawanya. Niten itu apa ya? Niten itu ya, mah. Bahasa niten itu bahasa Indonesia apa ya? Apa niten itu tuh? Nengeri ya. Menghafal gak sih? Menghafal pertanyaan-pertanyaan Bang Handi. Aku memperhatikan gitu lah. Gitulah intinya. Gitulah Bang Handi. Sebelumnya saya mohon maaf Bang Handi kalau ya udah gitu. Oke, lanjut Bang Handi, saya serahkan kepada Bang Handi kalau mau ditutup. Ya kita tutup dulu. Tadi hostnya nelpon saya, kita tutup. Terima kasih buat semuanya. Ini maghrib. Memang aturan kami di API itu ya. Karena soalnya ini Komal yang terafiliasi API, Ustadz Arif ini adalah pengurus pusat API juga. Ustadz kami yang buka Komal. Untuk itu maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, Indonesia, termasuk Kalimantan juga sebagian ya. Makasih buat semuanya. Aku juga barusan di sini Bang Handi. Betul, barusan adzan aku. Lanjut. Iya. Untuk itu dari awal video sampai akhir video apabila ada kata hilaf dari kami mohon maaf. Ini edukasi bukan provokasi. Mari diskusi santun bersahabat. Untuk itu kami tutup dengan apa ya? Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.